Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pick a card reading lagi dengan judul apa sih yang dia lihat ke kamu gitu. Dia tuh ngeliat kayak gimana sih kamu itu, orang yang seperti apa kamu itu gitu ya. Baik buruknya seperti apa nanti kita lihat, apakah kamu orang yang periang, orang yang cheerful. Kalau ngeliat kamu tuh bawaannya gemes gitu, senyumannya manis, atau dia ngeliat kamu judes, ngeliat kamu itu baik hati sama orang, empatinya bagus, simpatinya oke, something like that. Nanti kita lihat ya di sini teman-teman ya. Seperti biasa ada 3 pilihan kartu, 1, 2, dan 3. Di sini ada The Sun, ada Ace of Cups, dan ada The Stars. Silakan dipilih. Aku akan membantu kalian dengan tambahan ini ya. Oke, kita coba. Oke, yang satu berwarna hitam. Nomor 2 Ace of Cups-nya dengan lambang hati berwarna merah. Dan yang ketiga The Star, seperti The Star jadinya warna kuning ya. Silakan kalian lebih rileks lagi, tenangkan pikiran dan tarik nafas dalam-dalam ya. Jangan lupa juga mengucapkan salam kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut kepercayaan kalian masing-masing ya. Doa singkat gitu ya teman-teman ya, menurut kepercayaan kalian masing-masing, supaya ini memang benar-benar resonate. Dan emang ini channel message-nya, channel message itu adalah hal-hal yang memang aku langsung ketemu di otak aku dan aku harus kasih tauin ke kamu gitu ya. Jadi pesan-pesan yang memang langsung terbayangkan sama aku ketika kita lagi reading ini, nanti aku akan kasih ke kamu. Mungkin itu memang benar-benar kisi-kisi atau clue dari Tuhan untuk aku bacakan ke kamu gitu ya. Oke, jangan lupa juga kalian menonton yang lain juga ya, walaupun kalian udah milih salah satu pile, karena bisa jadi energi kalian juga tertumpah di beberapa pile ini teman-teman ya. Namanya juga aku readingnya secara online, jadi bisa aja energi kamu juga tertumpah di pile-pile yang lain ya teman-teman. Dan ini adalah readingan timeless. Timeless itu artinya tidak berbatas waktu. Jadinya kalian bisa nonton kapan aja ini, ketika kalian memang membutuhkan. Diulang lagi juga bisa. Yang penting kalian pakai intuisi kalian, mengucapkan salam kepada Tuhan Yang Maha Esa juga, supaya memang benar-benar kayak bisa membantu kalian dalam mengatasi masalah saat itu waktu kalian nonton gitu ya teman-teman ya. Oke, aku akan mulai dari pile nomor 1, 2, dan 3. Silakan nanti menunggu. Dan jangan lupa untuk nge-subscribe aku buat teman-teman yang belum subscribe aku. Oke, sampai ketemu di readingan ini beautiful souls. Bye-bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pilihan nomor 1 dengan lambang hati berwarna hitam, dan juga lambangnya itu adalah The Sun ya. The Sun itu artinya harapan baru, bisa juga memang kalian akhirnya punya harapan, dan mungkin dia melihat kamu tuh kayaknya tuh cerah, cheerful, karena tuh The Sun itu tipe yang kayak memang cheerful orangnya gitu-gitu ya. Oke, kita mulai readingannya teman-teman ya. Oke, sebentar. Aduh. Alright. Oke, mulai relax teman-teman, karena ini live shuffling. Seperti biasa aku menyarankan kamu untuk tidak men-skip, harus ditonton ya. Walaupun kalian kayak, aduh Kak Roro bosen ngeliatin orang nge-shuffling atau ngocok kartu, tetap namanya juga kita secara online ya nggak sih. Personal reading aja harus ngeliat, apalagi kalian yang online gitu ya teman-teman ya, supaya memang energi kalian yang ketangkep. Bayangin berapa benua, berapa negara, berapa orang yang memang aku harus tangkap energinya. So harus bijak, jangan diikutin egoisnya ya teman-teman ya. Istilahnya nih, kalau kasar-kasarnya aku mau ngomong, jangan mau enak sendiri gitu ya, karena bukan kalian doang yang aku tangkep energinya. Oke, ini melatih kesabaran juga. Alright. Oke, pile nomor 1 dalam Tuhan Yesus. Yuk sama-sama relax, sama-sama tenang, sama-sama juga mengucapkan salam kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Oke, apa sih yang memang orang yang kalian pikirkan ini ya, yang kalian fokuskan ini, ngeliat kalian tuh seperti apa? Pile nomor 1. Baikkah atau judeskah atau sombongkah? Oke, dalam Tuhan Yesus, apa yang dilihat orang yang difokuskan pile nomor 1? Apa yang dilihat? Oke, belum stabil nih energi aku. Oke, dalam Tuhan Yesus. Oke, here we go. Apa yang dilihat orang yang difokuskan pile nomor 1 ke pile nomor 1 ini? Apa yang membuat dia suka, apa yang tidak membuat dia suka, apa yang dilihat. Alright, apa yang memang dilihat, apa yang dilihat orang yang dalam Tuhan Yesus. Cukup. Oke.
Bottom of the decknya kita dapat the World. Alright, kita lihat dulu ya. Oke, ada Six of Wands, ada Two of Wands, ada Three of Pentacles ya, dan ada Seven of Wands. Oh my god, ini banyakkan orang yang begini, gampangnya seperti ini. Yang dia lihat kamu orangnya aktif, yes, orangnya aktif, sering bekerja sama-sama orang. Yang dia lihat kamu orangnya itu produktif banget dan juga sangat-sangat kuat dalam arti Seven of Pentacles ini adalah orang yang super defensif. Orang yang kalau misalkan mau membela dirinya atau membela orang tuh sangat-sangat totalitas gitu ya. Dia itu nggak setengah-setengah dalam bekerja, dalam menolong orang segala macam. Orang yang, dan aku lihat juga Six of Wands ini dia ngelihat kamu adalah orang yang kayak tak pantang menyerah ya. Orang yang kalau kerja tuh harus sampai sukses. Kayak istilahnya kalau dia sekolah harus yang rankingnya bagus. Kalau dia itu kerja memang harus yang kerjanya sampai oke dan dilihat sama orang-orang tuh wah oke banget nih segala macam, something like that yang aku lihat ya. Dia kalau kerja dia nggak mau setengah-setengah atau nggak mau dilihat kayak biasa aja, nggak. Tipenya seperti itu, pekerja keras, workaholic, dan clever alias rajin yang aku lihat ya. Dia melihat kamu seperti itu. Yang aku lihat juga karena ada the bottom of the decknya the World, yang aku lihat dia itu melihat kamu seperti orang yang kayak mencari keduniawinya tinggi banget. Yang memang bener-bener kayak nggak tipe yang males-malesan berpangku tangan, something like that. Tipe yang pentacles banget, earthy ya. Dan orang ya, karena di sini memang kebanyakan earth. Ada Three of Pentacles dan yang lainnya lagi adalah Wands, yang artinya memang pejuang banget. Terus kalau dia lihat itu kamu orangnya itu Two of Wands itu kan kayak diem ya, tipe yang diem, tipe yang stuck. Tapi memang di sini karena memang nggak ngomongin percintaan atau sesuatu untuk memperjuangkan, yang aku lihat memang lebih kayak kamu itu tipe yang bukan mikir ya. Kalau mikir kan lebih ke sword, tapi orang yang memperhitungkan segala macam sebelum bertindak. Jadi kamu kan action banget ya, ada Seven of Wands, ada Six of Wands gitu ya. Jadi Two of Wands-nya ini aku ngeliat memang kayak kamu itu oke action tapi tipe yang tidak gegabah sih. Makanya dapatnya itu Six of Wands yang melambangkan kamu tuh lebih sering menang, dalam arti kamu tuh jago banget dalam hal yang kamu mau lakukan. Dia tuh melihat kamu seperti itu, penuh taktik, penuh strategi. Yes. Karena Seven of Wands ini adalah orang yang defensif, artinya memang kalau misalkan dia itu mau do something, dia tuh harus meyakinkan dirinya sendiri dia bisa gitu loh. Nah, dia tuh orang yang kamu pikirkan ini melihat kamu, pile nomor 1 adalah orang yang cukup banyak strateginya, pinter, clever, rajin, penuh perhitungan. Wah, bagus banget. Dan kalau kerja sama-sama orang ya, kerja sama-sama orang, ngobrol sama orang, temenan sama orang, pokoknya berhubungan sama orang, kolaborasi sama orang, pasti bagus. Tipe yang gampang untuk diajakin kerja sama, intinya seperti itu. Yang menyenangkan lah, friendly juga lah, karena memang collaboration itu artinya memang temenan juga. Oke, aku ambil selanjutnya ya, apa yang difikirkan dia tentang kamu ya, pile nomor 1 ya. Oke, dari Oracle Energi dalam Tuhan Yesus, apa sih yang dia lihat tentang kamu, yang dia pikirkan tentang kamu, bagaimana kamu di matanya dia. Oke, alright, udah dapat 2. Archangel ini ya, Archangel Raphael itu cakra keempat ya. Oke, satunya lagi dapat caring connection. Yes, yang aku bilang tadi ada Three of Pentacles, it's talking about collaboration. Jadi memang kamu sangat menyenangkan orangnya, tipe yang sangat-sangat bikin orang tuh nyaman kalau kerja sama kamu, happy sama kamu, ngobrol sama kamu, sharing anything sama kamu, curhat sama kamu, kerja sama secara bisnis dan kerjaan juga orang tuh happy sama kamu. Kenapa? Karena kamu orang yang sangat-sangat baik dan kayak penuh dengan social caring yang tinggi ya, yang aku lihat ya. Baiklah kamu itu, dan semuanya difikirkan baik-baik. Jadi nggak asal ngomong, nggak asal kerjain, tipe yang seperti itu. Ngebantu orangnya pun juga totalitas, yang aku tadi bilangnya dari pertamanya totalitas banget. Kalau ngebantu orang nggak setengah-setengah dan nggak asal ngebantu. Jadi memang bener-bener kayak wah, semuanya dipikirin dulu dan bikin orang happy gitu ya. Dan orangnya stabil aku lihat karena cakranya salah satunya udah keluar, cakra keempat. Oke, aku mulai ke Oracle Unicorn. Kita lihat lagi apa yang dia pikirkan tentang kamu. Jadi nanti kalau udah dapet semuanya baru kita ini ya, baru kita ulik lebih dalam ya, biar lebih lebih dapet ininya ya, kaitannya. Oke. Selanjutnya dalam Tuhan Yesus, untuk file nomor 1 apa yang dia lihat tentang kamu ya, file nomor 1 ya.
Ini yang dianya itu bisa kayak gebetan, bisa mungkin pacar atau mantan pacar kamu, teman bisnis kamu, bisa bos kamu melihat kamu seperti apa. Pokoknya fokuskan orang yang memang kamu mau ya gitu ya. Siapa sih gitu. Ya, kita lihat ya, paling aja temen rekan kerja kamu pengen tahu dia tuh ngeliat kamu seperti apa, bisa monggo gitu ya. Tuhan Yesus. Untuk file nomor 1, apa yang orang-orang lihat tentang kamu? Apa yang orang lihat tentang kamu? Jangan di skip teman-teman, aku lagi mengambil energi, jangan pernah men-skip ya, supaya resonate. Coba dicek di komen yang memang bener-bener kayak ngelihatnya dari awal sampai akhir, nurut ya istilahnya sama aturan permainannya, jadinya dapatnya lebih oke, lebih resonate, dan memang channel messagesnya buat mereka. Oke? File nomor 1, apa yang orang lain melihat? Orang lain lihat, orang lain rasakan tentang kamu. File nomor 1 ya, dalam Tuhan Yesus. Apa yang orang lain lihat tentang kamu? Yesus, apa yang orang lain lihat tentang... Oke, nggak ada dari sini, nggak usah dipaksa kalau nggak ada. Sekali lagi ya. Alright, ada lagi? Oke. Sampai rusak, agak susah nih ngambilnya. Oh my god, sampai bonyok. Oke. Ada dance, oh my god, yes, ini akhir-akhir ini suka keluar. Memang akhir-akhir ini aku ngerasa memang 2020 ini, karena memang aku ngerekamnya 2020 ya teman-teman ya. Aku melihat itu memang orang tuh terlalu banyak tekanan kan akhir-akhir ini ya. Jadi akhirnya itu orang lebih slow down, lebih slow lah gitu ya. Karena dia mikir kayak kalau terlalu pusing ya nggak bisa. Nah, aku ngeliat memang orang lain atau orang yang kamu fokuskan ini melihat kamu nih, file nomor 1 ya, adalah orang yang kayak nggak terlalu pusing sama kehidupan. Oke, kamu stres, kamu sedih segala macam, kamu juga pernah seperti itu, tapi orang-orang melihat kamu adalah orang yang memang bisa menghandle emotion kamu ya, menghandle kayak situasi dalam hidup kamu. So, kamu itu tipe yang kayak bisa dancing in any situation, artinya yang bisa kayak di dalam hujan pun bisa dancing, istilahnya kayak gitu. Di dalam badai pun kamu bisa kayak masih bisa senyum, masih bisa ketawa. Di abis patah hati pun masih bisa kayak senyum. Lagi bangkrut pun masih bisa kayak ngasih harapan ke orang lain walaupun kamu juga sebenarnya lagi sedih. Nah, yang aku lihat tuh kayak gitu. Kenapa? Karena kamu caring connection ke orang tuh bener-bener tinggi. Itu yang orang lain melihat gitu loh. Yang memang bener-bener kayak pasangan kamu atau gebetan kamu lihat tuh seperti itu. Teman-teman kamu melihat seperti itu yang aku lihat ya. Kamu tuh orang yang baik, kamu orang yang sangat-sangat bijak minimal ya. Bukan bijak kayak gimana sih, kalau aku melihatnya lebih kayak ke connection, empati dan simpatinya sih. Kamu itu social life-nya tinggi banget, social empatinya itu tinggi banget. Oke, selanjutnya dari Oracle Chakra kita lihat ya teman-teman, apa yang orang lain lihat dari kamu yang bikin mereka tuh kayaknya ngeliat kamu beda. Apa sih yang membedakan kamu dari orang lain ya? File nomor 1, here we go, dalam Tuhan Yesus. Apa yang orang lain pikirkan tentang kamu, orang lain lihat tentang kamu. Si doi melihat apa dari kamu? File nomor 1, apa yang doi lihat dari kamu, dalam Tuhan Yesus. Apa yang doi lihat dari kamu? Right? Apa yang orang... Oke. Ada lagi kah? Alright, oke. Oke, ada guilt, bersalah, ada impatient, dan ada perception. Oke, yang aku lihat memang di sini impatient dalam arti memang sebenarnya kamu adalah orang yang sama si guilt ini sama banget. Guilt dan impatient ini menunjukkan bahwa kamu orang yang gak sabaran, dalam arti orang yang apa ya, cekatan banget. Walaupun gak sabaran ini bukannya jadinya sembrono ya, karena di sini aku yakin banget di sini bukan orang yang sembrono, karena Two of Wands itu menunjukkan memang orangnya penuh dengan perhitungan ya. Tapi memang di sini nggak bisa sabaran, kamu tuh orangnya aktif banget, yang orang lain lihat tentang kamu tuh ya, kamu tuh orang yang aktif banget, orang yang produktivitasnya tinggi banget, mobilitasnya tinggi banget, kesana kesini istilahnya gitu ya. Karena di sini juga ada si Seven of Wands yang menunjukkan memang kamu itu orang yang penuh dengan semangat ya, defensif banget. Apalagi Six of Wands, wah nggak bakal bisa berhenti. Ini orang yang Six of Wands ini nggak bisa berhenti kalau misalkan belum mencapai goalnya, belum mencapai victorinya, wah nggak
nggak bisa banget. Nah, orang lain tuh melihat kamu tuh kayak gitu, impatient. Jadi bagus-bagus aja. Dan tipe yang kayak kalau misal sering ngerasa bersalah, dalam arti gini, merasa bersalahnya ya, aku itu ngerasa kamu itu yang tadi aku bilang ada caring connection dan bisa berkolaborasi sama orang. Kamu tuh nggak tegaan ya, aku lihat ya, bukan nggak tegaan karena memang terlalu banyak emotionnya. Kamu tuh nggak tipe yang cups, kamu itu lebih kayak wands, tongkat ya, dan si pentacles. Tapi ini menunjukkan memang kamu itu kalau misalkan saking baiknya, kalau memang kamu tuh nggak mengiyakan orang ya kan, dan kamu tuh juga nggak dengerin orang dengan baik dan nggak ngasih solusi dengan baik, kayak maksudnya melakukan sesuatu yang salah dikit aja gitu ya, dan kamu tahu itu salah, kamu tahu itu nggak boleh segala macam. Nah, kamu tuh nggak enakan sendiri dan kamu tuh ngerasa bersalah sendiri. Itu powernya kamu. Yang aku lihat tuh memang kamu itu orang yang sangat-sangat murni ya, bisa dibilang, karena cakra keempatnya juga udah kebuka gitu ya. Dan memang kamu itu bagus ya masalah persepsi yang tadi aku bilang. Memang kayak orang tuh sering banget minta saran sama kamu, karena kamu tuh bisa memberikan persepsi yang berbeda. Kamu bisa memberikan saran dari hal-hal yang memang orang lain tuh nggak kepikiran gitu loh. Orang lain tuh nggak kepikiran tentang itu, dan kamu bisa ngasih saran tentang itu gitu. Yang aku lihat kayak gitu. Jadi memang orang tuh sering banget minta saran dan sering bekerja sama-sama kamu, sering juga kayak menghubungi kamu gitu loh ya. Yang aku lihat ya, karena orang tuh seneng gitu loh kalau dapat saran sama si ini. Wah, pasti bagus deh. Dan kayak nggak mungkin dia nyalahin orang tuh 100% gini. Dia tuh selalu ngambil dari persepsi dan dari kacamata yang lain supaya orang tuh bisa mendapatkan porsi cerita yang sesungguhnya. Nah, tipe kayak gitu kamu ya. Kamu tuh nggak mau kayak memberikan hal-hal yang tidak baik terus kayak iya ini salah lu betul, nggak mau kayak gitu. Kamu tipe yang kayak bijak banget kasih tauin ke orang, dan baik banget cara ngomongnya, juga compassion yang aku lihat, karena ada caring connection yang tinggi banget di sini. Oke, selanjutnya aku ngeliat dari moon cycles ya teman-teman ya, apa yang orang lain lihat dari kamu. Oke, wah langsung dapat 2. Ini gampang banget. Meditasi dan contemplation, dan ada the answer you need are coming. Yes, yang aku lihat memang kamu itu orang yang kayak suka kasih ide dan suka kasih solusi, karena di sini ada the answer you need is are coming ya. Bisa dibilang memang kayak orang tuh kalau mau minta saran dari kamu itu pasti bakalan dapat banget. Dan ada lagi yang aku bilang tadi, ada meditasi dan kontemplasi. Memang kamu orangnya itu nggak buru-buru, walaupun di sini dapatnya impatient, tapi impatient di sini artinya adalah kamu itu pecicilan anaknya. Pecicilan dalam arti gini loh, apa kayak kamu tuh nggak bisa diem, apa juga digarap gitu ya. Bener-bener kayak orang yang wah super aktif, super banyak juga temennya. Yang aku lihat social life-nya tinggi banget. Terus habis itu yang aku lihat memang meditasi dan kontemplasi ini sama seperti Two of Wands ya teman-teman ya. Memang orangnya itu dalam arti gini, kalau mau melakukan sesuatu itu harus dipikirin bener-bener, dipikirin mateng-mateng. Jadi bermeditasi dan berkontemplasi dulu gitu ya. Yang aku lihat kayak gitu. Jadi bener-bener orangnya itu social life-nya tinggi, sering ngasih saran sama orang, tapi juga bukan berarti kasih saran aja gitu, enggak. Ini tipe orang yang di sini aku lihat memang orangnya itu kalau kasih saran bener-bener saran yang bener-bener Yang aku lihat dia nggak mau juga ngasih saran asal-asalan. Yang aku lihat kayak gitu. Makanya orang tuh happy banget sama kamu, seneng banget sama kamu, karena kamu tuh tipe yang memang udah pinter, baik lagi gitu loh, ya kan? Oke, selanjutnya aku ngambil dari apa ya? Ini light oracle, light something oracle, dia bilang gitu. Work with light ya kalau nggak salah ya. Oracle. So cute, feminin banget ya teman-teman ya. Oke, aku mau lihat orang lain tuh melihat apa dari kamu. Si doi yang kamu pikirkan ini lagi ngelihat kamu tuh seperti apa, orang yang seperti apa. Oke ya, pel nomor 1 kita relax sama-sama. Dalam Tuhan Yesus. Oke. Pel nomor 1, apa yang dilihat orang tentang kamu dalam Tuhan Yesus? Apa yang dilihat orang lain tentang kamu? Pel nomor 1. Apa yang dilihat? Apa yang membuat dia happy ngelihat kamu tuh karena kamu seperti apa? Dalam Yesus. Apa yang orang lihat tentang kamu? Kita minta satu lagi ya. Alright. Oke. Dapat lip dan aku susah banget bacanya ini. Pleiades. Double mission, channeling, and uplifting humanity. Jadi yang aku lihat memang kamu kemanusiaannya tinggi banget. Yang aku lihat memang kamu orang yang bener-bener kayak punya misi di dunia ini. Orang-orang melihat kamu seperti itu.
Orang-orang melihat kamu adalah orang yang kayak punya mission untuk membantu sesama, yang memang benar-benar kayak ditakdirin, istilahnya ditakdirin dari Tuhan itu memang untuk menjadi orang yang baik dan membantu sesama. Orang-orang tuh mikirnya kayak gitu, karena kamu itu benar-benar orang yang ngebantu orang lain mulu, baik banget sama orang. Temenan sama kamu adalah suatu keberuntungan, buat orang-orang tuh mikir kayak gitu. Gebetan kamu pun mikirnya kayak gitu ya, atau pasangan kamu mikirnya kayak gitu. Bisa jadian sama kamu, bisa deket sama kamu adalah suatu keberuntungan. Aku minum dulu ya teman-teman. Orang lain tuh mikirnya kalau misalkan deket sama kamu dan bisa bercengkrama sama kamu itu udah happy banget, apalagi kalau memang benar-benar bisa deket sama kamu dan masuk ke circle terdekat kamu. Wah, orang-orang tuh mikirnya kayak itu suatu keberuntungan buat mereka gitu. Segitunya banget karena memang mereka ngerasa kamu itu humanity-nya atau kemanusiaannya tinggi banget ya. Oke, selanjutnya ada lip. Mudah-mudahan kelihatan. Lip itu artinya you go first, the universe will catch you up. Nah, ini artinya kayak memang kamu itu orang yang penuh dengan penuh dengan kepercayaan diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Memang karena di sini juga ada kayak meditasi dan kontemplasi, tipe yang have a leap of faith ya, tipe yang kayak bener-bener percaya kalau Tuhan tuh nggak mungkin ninggalin kamu. That's why kamu itu kalau orang lain lihat tuh orang yang bener-bener stabil ya, orang yang stabil, orang yang kayak wah pokoknya kayak ngeliat kamu tuh orang yang tipe-tipe ora et labora, jadi kayak oke bergaul, oke bekerja, tapi juga tipe yang kayak percaya sama Tuhan gitu, percaya tentang spiritual connection, something like that. Mungkin kamu juga bukan orang yang taat banget karena di sini nggak dapet kata-kata taat banget gitu ya, tapi at least kamu percaya sama Tuhan dan memang kamu itu bisa ngasih tahu ke orang walaupun nggak pakai mulut ya, tapi kamu kasih dengan actionnya kamu, karena di sini tipenya action semua once gitu ya, tipe yang kasih dari tingkah laku kamu kalau memang kamu orang baik, dan inilah gitu loh, orang baik inilah yang memang Tuhan mau, jangan jadi orang jahat gitu, something like that yang aku lihat. Jadi bukan tipe yang suka menggurui, iya lo harus sholat, iya lo harus kebaktian begini, tapi kayak kelakuannya nol gitu. Nah, kamu bukan tipe yang kayak gitu yang aku lihat ya teman-teman. Kamu tipe-tipe yang kayak ya memang orang baik aja, jadi orang lihat memang ketuhanannya memang dari tingkah laku kamu, bukan karena kamu sharing kamu lagi di gereja, kamu lagi di wihara, kamu ini itu, enggak. Yang aku lihat kayak gitu. Kamu itu semuanya itu pakai tingkah laku aja dan orang senang, jadi ngerasanya tidak dijudge, tidak dihakimi dan tidak digurui sama kamu, karena kamu cara ngasuhin ke orang itu super lembut, with your compassion dan nggak ngejudge gitu. Oke, terakhir tentang percintaan, mungkin yang kamu fokuskan kan bisa jadi gebetan kamu ya gitu, atau pasangan kamu. Nah, ini yang mereka lihat tentang kamu tuh apa sih? Oke. File nomor 1, silakan relax dan silakan berdoa lagi. Aku akan ngambil ya dalam Tuhan Yesus. Apa yang si doi lihat tentang kamu? Apa yang si doi lihat tentang kamu dalam Tuhan Yesus? Oke. Wow, too much. Dapat 3. Ada new love. Oh my god, dia ngerasa memang kamu itu emang kayak penuh dengan cinta ya, yang aku lihat ya. Di sini ada embrace an opportunity for love in your work embrace an opportunity for love in your work prospect or for spiritual growth. Ya, memang kamu penuh cinta kasih, tentang eros juga, tentang cinta kasih ke sesama dan ke orang yang benar-benar ini ya, kayak cinta eros itu lovership maksudnya, tapi ke dunia spiritual dan ke teman-teman yang lain juga. Menurut aku di sini kamu dirasa cukup besar lah cinta kasihnya gitu. Jadi bukan kayak ya aku suka sama dia makanya aku baik, enggak. Di sini kamu aku ngerasa orang yang suka sama kamu pun ngerasa memang kamu itu tipenya bukan karena suka doang dan emang ada yang mau dicari barulah ngebaik-baikin orang. Enggak, kamu sama siapapun, sampai bahkan kayak ke Tuhan Yang Maha Esa dan semesta ini, ke bumi ini ya, itu juga baik karena ada spiritual connection juga dan spiritual love ya yang aku lihat ya, dan spiritual growth, bertumbuh dalam spiritual. Jadi memang kayak keagamaan, keyakinannya juga bertumbuh. Itu yang orang lain lihat, gebetan kamu lihat dan pasangan kamu lihat tentang diri kamu. Sebegitunya banget cinta kasihnya ke semua orang. Tapi cinta erosnya dan gairah dan tanda kutip seksualnya juga tetap oke, tapi cinta kasih ke sesama juga jalan. Wow, so powerful.
be authentic, yang aku lihat memang kamu unik banget, dan memang aku lihat orang lain ngelihatnya memang kamu 1:1000 lah orang yang kayak kamu gitu ya. Dan ada relationship patterns, it takes strength to recognize the need for change. Yang aku lihat memang kamu itu tipe yang memang kayak bisa bikin orang berubah. Relationship sama kamu itu bisa bikin orang lain tuh mempunyai pattern yang berubah ya, bisa bikin orang lain tuh punya persepsi dan perspektif yang berubah, karena di sini ada perception juga. Ya, aku lihat memang di sini kenceng banget tentang perubahan. Kamu bisa ngerubah orang karena memang solusi-solusi dan saran-saran yang kamu kasih itu tanpa kamu sadar itu bisa bikin persepsi orang tuh tentang dunia ini juga berubah. Yang aku lihat kayak gitu. So powerful, so powerful. Aku juga ngejelasinnya juga sampai kayak wow, wow, wow. Congrats ya untuk file nomor 1. So beautiful. Your energy so beautiful, dan bikin aku kayak wow, aku pengen ketemu dong sama orang seperti ini. Oke. Selanjutnya, terakhir aku mau ngambil channel messages yang aku buat sendiri, teman-teman. Semoga lebih resonate ya. Oke, di sini ada message in the bottle namanya. Kita lihat ya. Dan jangan di skip juga, karena ini aku bikin sendiri dan harusnya lebih mahte gitu, lebih mantep gitu ya. Oke, tapi pasti agak ribet karena yang nonton banyak banget, so aku harus memfokuskan energi aku. Oke, untuk file nomor 1, apa yang orang lain lihat tentang kamu, apa yang gebetan dan pasangan kamu lihat tentang kamu, even musuh kamu ngeliat apa sih dari kamu, mungkin ada yang mereka lihat tentang kamu yang bikin mereka itu iri ya. Coba kita lihat ya teman-teman. Dalam Tuhan Yesus. File nomor 1, apa yang orang lain lihat tentang kamu dalam Tuhan Yesus. Oke, dapat 1. Apa yang orang lain lihat tentang kamu. Apa yang orang lain lihat tentang kamu. Alright, menurut aku cukup. Oke, kita lihat ya teman-teman. Aku masukin dulu. Alright, file nomor 1 kamu dapat 5. Oh, banyak sekali. Oke. I will always be there for you. Oke, aku akan selalu ada buat kamu. Aku akan selalu ada di sana buat kamu. Ini orang lain lihat tentang kamu, memang kamu itu orang yang kayak selalu ada buat orang lain ya. Maksudnya bener-bener caring connectionnya itu oke banget. Sangat peduli sama orang. Wow. Wow, file nomor 1 enak banget yang jadi teman kamu. Don't leave me. Oh my god, kalau kelihatan ya, sorry ini agak. Don't leave me. Orang tuh takut banget kehilangan kamu. Even kayak musuh kamu pun sebenarnya juga aku ngerasa sih di sini ya channel message-nya adalah kadang-kadang tuh kayak iri sama kamu, jealous sama kamu ya. Atau enggak mungkin mantan kamu juga sometimes juga kayak masih galau tentang kamu karena kayak kamu tuh orang yang baik banget dan mereka tuh kayak nggak bisa ninggalin kamu, yang aku lihat seperti itu. Terus habis itu ada reconciliation. Oh my god, baru aku bilang mantan kamu aja kadang-kadang tuh kangen sama kamu. Di sini ada reconciliation. Jadi yang memang aku lihat banyak banget mantan kamu atau tadinya yang udah sempet ngegebet kamu gitu ya, pengen balikan sama kamu kalau bisa, segitunya banget. Ada feeling unwell, oke. Ini bisa jadi kamu yang memang lagi kurang enak badan ketika nonton ini. Atau enggak memang di sini berasa tentang guilty. Kamu itu tipe yang kayak orangnya gak enakan. Tapi aku ngerasa di sini ada beberapa orang dan lumayan banyak yang memang lagi gak enak badan. Oke, bentar. Ya, yakin aku ada beberapa orang yang memang gak enak badan, tapi kebanyakan jauh lebih banyak yang memang orangnya tuh tipenya tuh gak enakan karena guilty sama feeling unwell itu kan sama-sama feeling yang gak enaknya. Aku lihat memang orangnya tuh kamu gak enakan kalau nolak orang gitu ya. Ada broken promises yang aku lihat memang kayak di dalam apa ya, di dalam hidup kamu gitu ya. Orang tuh ngerasanya tuh kamu itu wait, ada 2 skenario tiba-tiba di otak aku. Oke, kayaknya. Tapi ini kalau misalkan gak resonate, anggap aja general reading ya teman-teman, jangan ngomel ya sama aku. Yang aku lihat memang ada yang lagi kamu fokuskan ini ngerasa kamu itu oke, baik, tapi kamu itu pernah ngelanggar janji dan bikin salah. Entah kenapa dapat channel messagesnya itu. Aku yakin walaupun ini shuffling ya, tapi aku yakin yang keluar itu nggak mungkin secara kebetulan.
Jadi memang aku ngerasa memang ada orang yang apa ya, ada orang yang memang dalam tanda kutip kamu ada kayak unfinished business sama dia. Coba dicek bener nggak yang kamu fokuskan ini, kamu pernah kayak ngelakuin salah atau kayak gimana. Pokoknya bukan salah sih, dalam arti kayak kamu pernah ada janji tapi kamu nggak lakuin. Walaupun kamu orang baik, walaupun dia ngerasa kamu baik banget, tapi dia ngerasa kayak ada sesuatu yang kayak, ah dia baik tapi kayak gitu sama gue, kayak gitu, entah kenapa. Masuk nih message-nya ke aku soalnya. Coba dicek, mudah-mudahan emang benar, mudah-mudahan apa ya, channel message ini ya, pesan yang bener-bener nyambung langsung ke vision aku ini memang benar. Jadi kamu bisa kayak memperbaiki hubungan sama yang orang lain yang memang lagi kamu fokuskan ini. Coba dipikirin apakah benar ada broken promises yang nggak kamu lakuin lah gitu, apa janji-janji atau ya sesuatu yang memang pernah kamu bilang gitu tapi kamu nggak lakukan sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan yang kamu bilang gitu ya. Oke, aku yakin banget kayak gitu karena bener-bener ngobrolinnya tentang ada guilty juga. Jadi memang kayaknya ini nyampainya ke aku kayak gitu, ada beberapa hal yang belum kamu selesaikan, unfinished business atau unfinished journey sama yang kamu lagi fokuskan ini. Oke, menurut aku cukup deh untuk file nomor 1 dengan lambang hati berwarna hitam. Semoga kamu suka, semoga kamu senyum-senyum sendiri, orang yang baik hati. Halo. Jangan lupa tetap menjadi orang yang baik selalu untuk orang-orang di sekitar kamu. Jangan ganti energi kamu karena energinya ini so beautiful. Oke? And then jangan lupa juga aku ditonton video-video yang lain teman-teman, karena banyak banget video inspiratif lainnya, pick a card reading lainnya yang timeless juga seperti ini. Jadi bisa kalian tonton kapan aja memang waktu kalian membutuhkan judul itu gitu ya teman-teman ya. Gratis juga untuk di sharing. Jadi sok mangga kalau misalkan emang mau sharing ke teman-teman kamu yang kayak kamu ngerasa teman kamu lagi ngebutuhin ini nih gitu. Oke teman-teman, sekian dulu buat channel messages kali ini. Jangan lupa aku di like dan di komen teman-teman kalau memang teman-teman suka sama video ini dan memang punya cerita inspiratif yang untuk dibagikan ke beautiful souls lainnya, viewers lainnya. Oke, sampai ketemu di readingan berikutnya beautiful souls. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pile nomor 2 dengan lambang hati berwarna merah ya, dan dengan lambang Ace of Cups. Kita lagi obrolin apa yang orang lain pikirkan atau yang orang lain lihat tentang kamu ya. Ini orang lainnya bisa gebetan kamu, pasangan kamu, mantan kamu, musuh kamu, teman kerja kamu, teman permainan kamu, orang tua kamu, siapapun itu silahkan difokuskan. Atau memang kamu ngerasa memang general aja deh kak, pokoknya yang orang lain pikirkan tentang aku, apa sih yang mereka lihat tentang aku, orangnya kayak gimana sih, boleh siapa aja silahkan. Oke, kita langsung lihat ya teman-teman, mulai relax, kalau bisa di tempat yang lebih tenang, jangan terlalu ribut kanan kirinya, supaya memang energi kamu fokus. Oke, jangan di skip apapun yang terjadi walaupun bosan ya, biar energi kamu memang benar-benar ada di sini dan bisa ketitip di sini 100%, oke? Karena yang nonton lumayan banyak, nggak mungkin kayak cuma 1000-2000, so aku harus kayak shufflingnya juga lumayan lama. Jangan pelit kuota dan jangan pelit waktu kalau nonton ya teman-teman ya, harus dicek. Karena bukan maunya aku nih kayak gini, memang kita harus ngambil energinya itu nggak sebentar, oke? Oke, file nomor 2, here we go. Kita akan melihat orang lain, si doi dan siapapun yang kamu pikirkan itu melihat kamu seperti apa, melihat kamu sosok yang seperti apa ya, file nomor 2 dalam nonton Yesus. Oke, aku aja belum ready nih kayaknya nih, energinya masih putus-putus. File nomor 2, silakan relax, jangan lupa mengucapkan salam kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdoa sebentar supaya ini resonate ya. File nomor 2, apa yang orang lain pikirkan tentang kamu, apa yang orang lihat tentang sosok kamu. Alright, I told you babe, ini energinya belum nyampe, masih berantakan banget. Ini kayaknya orang yang nomor 2 juga lebih belum stabil nih energinya dibandingin yang file nomor 1. Oke, file nomor 2 kita ulang ya. Apa yang orang lain lihat tentang kamu, sosok seperti apakah kamu di mata orang lain. Yesus, file nomor 2 dalam Tuhan Yesus. File nomor 2, seperti apakah kamu di mata orang lain. Oke, ada Six of Swords. File nomor 2, seperti apakah kamu di mata orang lain. Seperti apakah kamu di mata orang lain dalam Tuhan Yesus. Seperti apakah kamu di mata orang lain. Alright, menurut aku cukup.
Bottom of the decknya ada Four of Pentacles. Kelihatan ya? Four of Pentacles. Alright, kita lihat dulu. Ada Six of Swords, ada The Devil, ada Queen of Swords, ada Seven of Swords. Oh my god, orangnya suka mikir nih kayaknya nih, orang yang nomor 2 orang lain mikirnya kamu tuh suka banget mikir, pemikir. Dan rada judes. Karena Queen of Swords itu kalau ngomong tuh memang bijak, tapi nggak mau pusing kalau memang dia suka atau enggak, ya udah biar dia tuh langsung kayak nembak, gue nggak suka sama lo, gue suka sama lo karena lo baik, gitu-gitu tipenya. Yang aku lihat memang orang lain ngeliat kamu kayak wow, ngomong to the point banget gitu, tapi memang bijak yang aku lihat ya. Makanya orang lain tuh ngerasa kayak mulut kamu itu kayak tajam dan agak takut gitu orang lain tuh berurusan sama mulut kamu, sama pemikiran kamu, karena memang kamu itu orangnya itu super straight kalau ngomong, dan nggak mau bohong, nggak mau basa-basi gitu ya. Terakhir ada Queen of Pentacles juga. Oke, yang orang lain lihat dari kamu itu orang yang nggak mau ribut. Yes, orang yang nggak mau ribut banget, orang yang kayak semuanya tuh ditutup. Yes, orang yang kayak menutup emotionnya gitu loh, maksudnya nggak mau ribut, udahlah ngalah aja tipenya gitu, karena ada Six of Swords yang memang menunjukkan memang kamu tuh menghindari konflik. Terus orangnya itu tipe yang berantusiasme tinggi, ada The Devil, tapi sedikit dari sini aku lihat memang ada beberapa orang yang punya addiction yang tidak baik, misalkan kayak sorry to say ada yang merokok berlebihan, ada yang suka dugem berlebihan, pokoknya addictionnya tidak baik. Kayak ada yang mungkin di sini narkobaan, sorry to say aku bisa bilang ya, misalkan kayak masih suka ngisep ganja, something like that, atau suka kayak minum obat penenang ya, obat tidur dengan berlebihan, itu kan juga nggak baik ya, itu addictionnya tidak baik. Ada juga sorry to say banget, sorry to say ada juga yang mungkin suka menonton film-film yang tidak baik gitu ya. Kamu tahu maksudnya film tidak baik seperti apa ya? Orang lain mikirnya kayak gitu, kamu punya pergaulan yang sedikit tidak baik, tapi sebenarnya kamu adalah orang yang baik. Jadi pergaulan tidak baik itu orang lain mikirnya kayak mungkin kamu suka keluar malam dan pulangnya pagi, something like that. Pokoknya The Devil itu memang kamu itu orang yang baik, orang baik dalam arti orang yang punya gairah kerja, gairah hidup tuh baik banget, bagus banget. Kamu tuh orang yang kayak pantang menyerah, orang yang kayak The Devil ini adalah orang yang punya semangat tinggi, antusiasmenya tinggi, tapi di satu sisi punya kecenderungan hidupnya tidak baik, lifestyle-nya tidak baik. Misalkan kayak suka begadang, itu orang tuh ngerasa juga itu lifestyle yang tidak baik. Itu yang orang lain lihat tentang kamu ya. Dan tapi di satu sisi memang kamu itu menutupi semuanya, kamu tuh memendam semuanya, kamu kontrol semuanya, sampai orang lain tuh nggak bisa kayak ngomong apa-apa gitu ya. Terus kamu juga tipenya juga sudah sangat nyaman sama diri kamu, yang aku lihat cewek atau cowok bisa ya, walaupun ininya queen, tapi ini adalah gambaran dari orang yang sudah sangat nyaman dalam hidupnya, sudah mempunyai semuanya, lumayan mapan. Yang orang lain lihat gitu ya, kamu seorang yang mapan, orang yang kayak diem-diem, tapi memang bukan diem karena judes, tapi diemnya itu memang nggak mau ada konflik ya. Terus yang aku lihat memang kamu itu orang lain ngelihatnya itu, ada beberapa yang melihat kamu itu kayak kalau masalah percintaan aja ada yang suka gagal move on ya, orang lain ngelihatnya kamu kayak gitu. Tapi kalau masalah tentang hal-hal biasa ini, it's talking about kamu itu rada kamu itu rada culas dalam arti gini sih, kamu itu nggak tipe yang kayak punya perasaan. Jadi memang kalau kamu ngerasa circle itu atau pertemanan itu tidak baik, bos itu tidak baik, dan kayak misalkan kalau masalah pekerjaan ini kurang baik, pekerjaan ini kayak kayaknya nggak bakalan bisa menghidupi gue gitu, kamu tuh tipe yang ya udah pergi aja gitu ya, cari aja yang lain, pekerjaan yang lain. Pertemanan juga kayak gitu, kalau kamu ngerasa pertemanan ini kurang baik, circle-nya kurang baik, kamu tipe yang kayak bodoh amat, karena kamu orangnya straight. Kamu orangnya itu to the point ya, mikirnya juga to the point, karena Queen of Swords itu bijak, tapi juga pakai logikanya kenceng banget. Kalau dia ngerasa kurang oke, dia langsung tinggalin. Tipe yang rada judes, makanya orang lihat ya. Nah aku lihat memang kayak gitu, kamu karena ngerasa memang udah segala macam udah punya ya, jadi kayak tipe yang no worry, nggak kenapa-kenapa. Kalau misalkan gue tinggalin ini, kalau memang gue tinggalin circle ini, ya udah nggak apa-apa, tipe yang kayak gitu. Nah orang lain lihat kamu tuh kayak nggak punya perasaan, kayak The Devil juga ya, yang aku lihat gitu. Bagus sih orang nggak punya perasaan juga kadang-kadang ya, tapi jangan terlalu nggak punya perasaan ya geng. Ngeri juga. Oke, selanjutnya aku ambil
oracle energi ya teman-teman ya. Kita lihat ya gimana sih orang tuh menilai kamu. Kamu tuh seperti apa di mata orang lain atau di mata orang yang memang kamu fokuskan. Bisa siapa aja ya. Pasangan, gebetan, orang tua, sahabat, siapa aja. Oke. Dalam Tuhan Yesus, file nomor 2. File nomor 2, silakan fokus ya teman-teman ya dalam Tuhan Yesus. Apa yang orang lain lihat dan nilai tentang kamu. File nomor 2. Apa penilaian orang lain tentang kamu. Oke. Apa yang orang lain lihat tentang kamu. Alright, kita dapat 3. All tied up. Ada second chakra, Archangel Ariel. Dan ada orang yang, ada Victory. Oke, Victory dan all tied up. Aku mau ini dulu karena kalau chakra sih gini sih. 2020 ini memang aku mulai bilang dari 2020 ini ya. Banyak banget orang yang udah mulai kebuka cakranya. Mungkin termasuk kamu karena orang tuh udah terlalu banyak mendapatkan permasalahan hidup dan udah kayak jatuh bangun, dan mulai 2020 sampai seterusnya sampai beberapa tahun setelahnya gitu ya, aku lihat tuh memang banyak banget orang yang bakal rebirth atau memang lahir kembali. Nah, salah satunya mungkin orang yang memilih file nomor 2 ini ya. Jadi memang cakranya mulai kebuka dan segala macam, dan mulai kayak dalam tanda kutip masa bodoh. Masa bodoh bisa dilihat memang dari kayak tipe yang kayak Four of Cups, yang kayak Four of Pentacles, tipe yang kayak memendam perasaannya, nggak mau terlalu sharing sama orang, sharing perasaan atau curhat lah bisa dibilangnya. Lah, kamu tuh orang yang seperti ini ya, aku lihat ya, kayak nggak terlalu perlu lah sharing sama orang lah, takutnya bukannya dapat solusi malah kayak diomongin doang. Kamu mikirnya kayak gitu karena kamu penuh dengan logika. Ada Queen of Sword di sini ya. Terus yang aku lihat tentang Victory ini, yang aku bilang tadi, yang penting kamu orang lain tuh ngerasa kamu itu yang penting udah sukses, yang penting tuh kayak bukan oportunis yang kayak mau menang sendiri, enggak, atau enggak mencari kenyamanan sendiri, enggak. Tapi memang kayak kalau memang kamu ngerasa itu tidak baik dan segala macam, pasti kamu tinggalkan. Kamu tuh nggak mau konflik sama diri kamu sendiri. Ada Six of Sword ya teman-teman ya. Nggak mau konflik sama diri sendiri, nggak mau konflik sama orang. Yang penting kamu ngerasa sesuai dengan logika kamu ya kamu tinggalin kalau memang kamu nggak perlu itu. Makanya kamu itu tipe yang sukses yang aku lihat ya. Kamu tuh dianggap orang lain, banyak banget yang menganggap kamu orang yang sukses, orang yang kayak emang gak terlalu punya problem hidup. Padahal kamu banyak banget problem hidupnya, tapi kamu tuh menyelesaikannya itu pakai logika karena ada Queen of Swords dan ada Four of Pentacles. Jadi orang rasa kayak buset nih orang kagak ada problem hidupnya, apa nggak punya masalah hidup ya, kayaknya orangnya hebat amat gitu kan. Nah, tapi di satu sisi yang tadi aku bilang, ada beberapa orang yang melihat kamu walaupun sukses, walaupun kayak punya segala macam, tapi kesepian. Banyak banget yang aku ngerasa orang tuh melihat kamu seperti itu, karena yang aku bilang ada dua queen ya di sini ya, 2 ratu di sini ya. Dan di sini ada yang Seven of Sword ini, yang memang ngerasa kayak kamu tuh sempat pergi nanti datang lagi, sempat pergi datang lagi. Jadi kayak sebenarnya kamu tuh orang lain, atau mungkin gebetan kamu atau mungkin mantan kamu ngerasa kamu tuh sebenarnya orang yang kayak gagal move on. Tadinya mungkin pernah bucin banget, pernah jadi budak cinta banget di dahulunya, tapi karena kamu ngerasa ini hubungannya tidak baik, ini hubungannya toxic banget, relationshipnya ini toxic banget, jadi kamu tinggalin. Padahal sebenarnya kamu gak mau ninggalin ya. Jadi kayak aku ngerasa kayak kamu tuh dilihat orang-orang di sekitar kamu masih ada rasa kesedihan yang mendalam walaupun kamu tuh berusaha menutupi. Jadi orang ngerasa kayak gue tahu si ini si itu kayak masih sedih, masih galau gitu, tapi pura-pura kayak all is well, semuanya baik-baik aja. Nah, orang lain tuh ngerasa kayak gitu. Bener nggak teman-teman kamu kadang-kadang ini? Kadang-kadang ngerasa kayak gitu. Coba di komen ya teman-teman ya kalau emang bener ya kamu ternyata sedikit galau gitu. Jadi yang aku lihat itu memang kamu itu orang yang udah ngerti banget apa yang terbaik buat diri kamu, termasuk bukan termasuk especially atau terutama di masalah partnership dan relationship. Pokoknya tentang bisa lovership, bisa memang hubungan pertemanan biasa, hubungan coworker gitu ya, hubungan bisnis. Kamu tuh tipe yang udah benar-benar semuanya pakai logika. Nggak bagus kamu itu hancurkan atau memang kamu pergi, karena di sini ada Six of Swords. Tapi kalau bagus ya tetap kamu jalani. Kenapa? Karena kamu orang yang workaholic. Yang aku lihat ada the devil juga di sini. Walaupun kamu punya beberapa lifestyle atau habit yang kurang bagus, tapi the devil yang tadi aku bilang tipe yang memang punya
gairah hidup atau memang tipe yang workaholic juga yang aku bilang kan. So, karena di sini ada the second chakra juga yang udah kebuka, it's talking about relationship dan memang tentang gairah hidup ya. Yang aku lihat memang ini tentang partnership ya. Yang tidak bagus kamu tinggalkan walaupun kadang-kadang kamu galau. Di sini ada all tied up. Alright, ini udah kelihatan banget ya. Jadi orang lain ngelihatnya memang kamu itu penuh dengan logika. Nggak mau cinta-cintaan dan kayak sedih-sedih gara-gara ditinggalin pacar, ditinggalin suami atau istri. Nggak, kamu oke sedih tapi kamu menggenggam semua perasaan kamu ini dan kamu langsung move on, moving forward ke hidup yang lebih baik. Tipenya kamu seperti ini, nggak mau berlarut-larut dalam kesedihan, walaupun ya kadang-kadang mungkin dalam hati atau dalam tidur kamu juga kamu masih suka nangis sesekali, tapi kamu orang yang kuat karena kamu penuh dengan logika. Itu yang orang lain lihat dan orang lain rasakan tentang kamu ya. Oke, selanjutnya file nomor 2. Apa penilaian orang tentang kamu dalam Tuhan Yesus? Apa penilaian orang tentang kamu? Apa penilaian orang tentang kamu? File nomor 2 dalam Tuhan Yesus. Apa penilaian orang tentang kamu? Yang orang lain nilai tentang kamu? Alright. Kok nomor 2 tuh kayak mau jatuhnya itu kayak harus pakai segala jumping gitu. Oke, di sini ada satu. Coba kita lihat lagi, ada satu lagi nggak? File nomor 2, oke. Oh, terlalu passion ya, terlalu banyak apa ya aku bilang tadi ya, terlalu banyak semangat, makanya dia tuh jumping. Oke, nggak apa-apa Roro, it's okay. Terus yang terakhir ada innocent itu tentang ini yang aku bilang ya, ini sering banget keluar akhir-akhir ini juga. Ini tentang orang yang seperti anak kecil dalam arti dia nggak pernah takut. Jadi makanya aku bilang dia tuh orang yang nggak pernah takut. Kamu tuh penuh dengan passionate gitu ya. Kamu passionate banget orangnya, passionnya tinggi banget, semangatnya tinggi banget, punya gairah yang tinggi banget. Makanya aku bilang kamu keluar the devil, ini kartunya berkali-kali aku bilang gairah kamu tuh tinggi banget untuk melakukan sesuatu. Tapi itu dia, kamu juga orang yang nggak pernah takut untuk kayak anak kecil, kalau berantem juga nggak takut, ya udah gitu, gue nggak suka ya gue berantem. Nah, tipe yang kayak gitu kamu tuh, orang lain lihatnya kamu bener-bener kayak gitu, nggak suka atau kamu ngerasa dizolimi ya kamu teriak gitu. Kamu tuh bukan tipe orang yang nggak enakan. Kalau file nomor 1 tapi tadi tuh orangnya malah nggak enakan banget. Nah, kebalikannya nih, file nomor 2 ternyata orangnya tuh bukan yang nggak enakan banget tapi bodo amat. Aduh, seru banget sih file nomor 1 sama nomor 2 tuh bertolak belakang. Silakan dicek deh di file nomor 1, ditonton deh, seru banget deh. Oke, file nomor 2, apalagi yang orang lain lihat tentang kamu? Tuhan Yesus, file nomor 2. Ada lagi kah? Satu lagi? Atau cukup? Alright. Case, bingung. Orang yang bingung. Orang yang belum bisa rilis masa lalu. Yang aku lihat memang penuh dengan masa lalunya dan jadinya insecure. Oke, insecurity yang aku bilang tadi ya, kadang-kadang ada beberapa orang yang lihat kamu itu orang yang gagal move on karena ada Seven of Swords dan ada all tied up ya. Orang yang sebenarnya masih ada yang ketinggalan buntutnya gitu di masa lalu, seperti itu yang aku lihat ya. Tapi ya itu dia, walaupun kamu ngerasa insecurity gitu ya, tapi orang lihatnya memang kamu itu baik-baik aja. Kenapa? Karena kamu tipe yang pakai logika yang nantinya tuh bakalan bisa ngerilis stres kamu sendiri, yang bikin kamu tuh akhirnya tuh bisa ngekontrol kesedihan kamu dan akhirnya lama-lama pudar rasa sedih dan sakit hatinya. Kenapa? Karena kamu adalah orang yang bijak. Ini bisa cewek bisa cowok ya, walaupun queen itu kan artinya orang yang bijak. Nah, kamu tuh dapat 2 queen di sini, yang berarti memang kamu adalah sosok yang punya pemikiran bijak. Ditambah memang ini pemikiran. Ini kan queen of pemikiran, logika gitu ya. Jadi memang kamu tuh tipe yang berkomunikasinya lugas dan memang kamu semua yang dipikirkan di otak kamu itu semuanya itu kayak nggak terlalu banyak perasaan. Yang kamu timbang tuh adalah penimbangan dari logika kamu gitu ya. Makanya orang lihat kamu, oke, ini orang kayak kadang-kadang bingung, ada 2 pilihan mau move on atau enggak. Ini sama banget sama Seven of Swords yang kayak kalau kamu lihat Seven of Swords ini dia udah mau ninggalin beruang lagi serigalanya, tapi dia masih ninggalin pedangnya. It's talking about dia tuh nggak mau nggak mau semuanya tuh dia bawa, karena memang sebenarnya kayak antar gue juga balik lagi kok gitu loh. Jadi ini sebenarnya mau pergi tapi nggak mau pergi, tapi mau stay tapi nggak mau stay gitu ya. Jadi kayak masih bingung. Orang lain ngerasa kamu tuh masih banyak banget yang ketinggalan di masa lalu. Iya, di satu sisi memang orang yang bergairah tentang kerja, workaholic. Kamu juga orang yang kayak
nggak punya masalah, kadang-kadang tuh kayaknya semuanya dibawa enjoy, tapi di satu sisi sebenarnya orang lain tahu sebenarnya kamu tuh punya masa lalu yang kurang kurang menyenangkan, yang bikin kamu kadang-kadang tuh jadi orang yang judes, jadi orang yang workaholic supaya bisa tidur. Kenapa? Karena sebenarnya kamu tuh masih sulit tidur yang aku lihat ya, dan suka kayak mimpi buruk gitu-gitu ya, karena masih punya beberapa masalah di masa lalunya. Orang lain tuh mikirnya kayak gitu, pasangan kamu juga mungkin mikirnya kayak gitu, kamu ya orang seperti itu. Oke, selanjutnya aku mau ngambil dari Moon Cycles. Apa penilaian orang lain tentang kamu? File nomor 2, Downtown Yesus. Apa yang orang lain pikirkan dan nilai tentang kamu? File nomor 2, Downtown Yesus. Alright, too much. Oke, Downtown Yesus. Apa yang orang lain pikirkan tentang kamu? Walaupun lama jangan di skip ya teman-teman ya. Apa yang orang lain pikirkan tentang kamu? Alright, semoga resonate. Ada balance spiritual and practically. Yes, yang aku bilang memang kamu sedang membalancingkan hidup kamu, karena memang kamu itu bisa dibilang tipenya itu masih galau apa yang harus terbaik buat diri kamu, dan kamu itu orang yang memang semuanya itu sebenarnya ditimbangnya itu pakai logika. Jadi memang mungkin sekarang kamu orang lain ngerasa kamu tuh butuh banget di balancing nih antara logika sama emosi gitu, emotion, karena ini kan tentang Pisces itu kan tentang emotion juga ya, water sign. Jadi orang lain ngerasa kamu tuh harus balance nih antara logika kamu, perasaan kamu, emosi kamu gitu ya, sama memang spiritual kamu. Karena di sini kayak the devil itu tipe yang aku ngeliatnya sih, the devil itu tipe yang kalau masalah spiritual juga memang kurang banget gitu ya. Namanya juga hantu gitu, namanya juga setan, nggak mungkin dia tuh lambang dari orang yang suka beribadah gitu ya. Jadi ya saran dari aku ya, ini kan tidak ada yang kebetulan ya teman-teman ya. Jadi kalau orang lain ngeliat kamu memang kerja mulu, beraktivitas duniawi mulu, tapi nggak pernah kayak beribadah atau nggak kayak something like spiritual connection kayak gitu ya, lembut dan segala macam, compassionnya juga kurang. Mungkin ini saatnya kamu tuh merubah sedikit dan memang lebih balance antara spiritual dan gaya kamu gitu loh, gaya lifestyle kamu gitu ya, supaya kamu bisa rilis stres dan rilis semua sakit hati yang zaman dulu ya biar kamu tuh juga lebih kayak secure. Karena di sini juga ada the devil, asal kamu lihat ya, tuh the devil, dan kamu kayak ngerasa nih gimana hati gue, something like that yang aku lihat ya. Mungkin setelah kamu akhirnya lebih percaya sama Tuhan, hal-hal seperti ini juga nggak akan terjadi sering-sering lagi gitu kan. Jadi harus lebih balance. Oke, selanjutnya hold your vision. Oke, yang aku lihat memang orang-orang di sekitar kamu ngelihatnya kamu itu mencarinya, balik lagi terlalu lihat tentang visi misi hidup kamu doang, tapi lupa tentang ketuhanan, lupa untuk ngebalancing hidup. Mungkin kamu lupa jaga kesehatan, lupa tidur, lupa bersosialisasi sama orang gitu ya, lupa pacaran, lupa cinta-cintaan dan keluarga gitu ya. Yang aku lihat kayak gitu karena kamu dari awal sampai sekarang tuh mencari victory mulu, workaholic dan hal-hal keduniawian. Orang lain tuh mikirnya kamu tuh harus sekali-sekali juga diem, jangan bekerja mulu, jangan gerak mulu ya, hold your vision ya. Orang lain tuh ngerasa kamu tuh jejingkrakan mulu, makanya sampai mungkin kartu aku juga wah terlalu aktif nih kalau mau keluar di file nomor 2 ini ya. Mungkin ternyata itu ya. Oke, terakhir ada it's time to release negativity. Oh my god, serem banget. Ini terlalu bagus, maksudnya jadi takut. Negativity aku yang pertama ada si devil, the devil, terus habis itu ada insecurity, it's talking about satanic atau enggak hal-hal negatif ya. Di sini ada negatif, ada the devil juga negatif, dark spot banget, dan akhirnya dapat kayak it's time to release the negativity. Yes, yang aku lihat di sini kamu memang tanpa aku sadarin juga di sini balancing spiritual dan practically ini adalah Pisces, ini ada water sign, Scorpio juga water sign. Jadi memang aku ngeliat di sini kamu harus lebih punya emotion lagi ya. Ini dua-duanya zodiak, tapi ini nggak ngomongin zodiak, ini kayak lebih ke energi. Kamu harus lebih lebih memfokuskan diri kamu lebih kayak ke emosi. Mungkin kamu ada yang water sign juga di sini yang tadinya tipe yang kayak apa-apa terlalu dipikirin pakai perasaan, makanya kamu ngeganti energi kamu nge-change energi kamu jadi orang yang nggak punya perasaan, heartless istilahnya ya, nggak punya hati. That's why kayak aku sih ngerasa itu tidak baik juga. Kamu juga harus kayak membalancing dan semuanya itu jadi sama gitu ya. Dan yang kamu lihat kalau kamu lihat gitu ya,
Aku juga baru banget ngeh, di sini kan lambangnya Ace of Cups ya, hati berwarna merah ini ya. Ini melambangkan memang kamu tuh juga harus punya emotion yang meluap-luap juga gitu, overflowing emotion gitu. Jangan sampai apa-apa tuh pakai logika, karena di sini kamu tuh semuanya pakai logika ya, semuanya pakai logika. Dan kayak Pentacles ini juga ngomongin tentang kayak orang yang kayak menggenggam duitnya banget gitu ya, menggenggam tentang keduniawiannya gitu ya. Kamu tuh takut, kamu tuh kalau di sini kelihatan visionnya ya, ilustrasinya kamu tuh takut, kamu tuh kayak memendam semuanya sendirian. Padahal kamu orang yang sangat-sangat caring sebenarnya ya. Kamu orang yang sangat sangat baik, dan tapi kamu tuh Eight of Pentacles tuh ngomongin tentang kerja keras, bekerja keras mencari formula yang terbaik supaya cepet kaya, cepet makmur, cepet victory, tipe yang kayak gitu ya, Eight of Pentacles. Jadi kamu tuh kayak ya udah masa bodoh sama orang-orang sekitar kamu, padahal kamu tuh sayang, tipenya seperti itu ya. Kalau tentang kekeluargaan, ilustrasinya kamu sayang, kamu menjaga mereka, tapi kamu tuh nggak mau masuk ke sini. Jadi ya udah, gue kasih tembok, gue kasih rumah yang bagus, tapi gue kerja gitu, tipe yang kayak gitu, gue nggak mau di sini gitu. Jadi kayak kurang empati gitu ya kalau pile nomor 2 ini aku lihat. Selanjutnya aku mau lihat lagi lebih detail, apa sih yang orang lain lihat tentang kamu nih pile nomor 2, oke? Walaupun udah detail banget, tapi aku pengen lihat mungkin ada channel messages lagi yang keluar di vision aku. Gampang Yesus, pile nomor 2. Wow, ini pile nomor 2 workaholicnya parah banget sih, ada Devil dan ada Eight of Pentacles. Oh my god, aku baru ngeh. Pile nomor 2. Ada yang mau keluarkan dari di sini? Pile nomor 2. Alright. Sabar Bu, pile nomor 2 ini kayaknya wow, menggebu-gebu banget. Aku rusak ini decknya ini kalau kamu kayak gini mulu. Oke, yang aku lihat, you are already doing it. Stop overthinking. Oh my god, insecurity itu karena orangnya overthinking terus ya teman-teman ya. Ya, dan di sini ditulis stop overthinking, keep facing your true north. Jadi memang harus kayak bener-bener North itu juga talking about bintang yang paling bersinar di dalam Kristiani. Itu analoginya adalah kayak mencari ketuhanan. Tapi itu hanya analogi doang. Apapun keyakinan kamu, ini berarti tentang kayak kamu memang harus mencari ketuhanan juga. True North itu adalah tujuan hidup yang paling sempurna, yaitu mencari Tuhan. Nah, yang di sini aku ngeliat kamu tuh harus kayak gak boleh terlalu overthinking. Jangan lupa kalau Tuhan tuh selalu menyertai kamu. Artinya seperti itu teman-teman pile nomor 2 ya. Jadi jangan terlalu takut sama godaan, takut sama kayak nanti resiko-resiko di depannya, gimana kalau gue pacaran lagi, gue menikah lagi, gimana kalau misalkan gue buka bisnis yang baru, gimana dong. Wah, pokoknya gimana dong mulu gitu ya. Jangan kayak gitu. Di sini dikasihnya kayak kamu jangan terlalu takut gitu loh sama hal-hal seperti itu. Lakuin aja, yang penting kamu sudah lakukan yang terbaik. Do your best istilahnya gitu. Tapi kalau memang ternyata ada resiko di depannya yang memang terjadi, berarti memang sudah jalannya harus terjadi supaya kamu dapat pelajaran hidup lagi kayak gitu. Oke, selanjutnya ada mintakan di sini. Mintakan ini adalah longing for home, belonging, the original light workers. Yang aku lihat memang di sini kamu tuh kangen sesuatu, karena di sini ada orang yang lagi berduka ya. Jadi memang aku ngerasa orang-orang lain gebetan kamu atau pokoknya orang lain yang ngeliat kamu itu, ngerasa kamu itu kayak kangen seseorang, suka bersedih gitu ya, karena memang balik lagi ada sesuatu yang belum selesai di belakang yang bikin kamu tuh nggak ikhlas dan akhirnya bikin kamu tuh workaholic dan kayak nggak mau ngapa-ngapain selain kerja supaya kamu bisa tidur, supaya capek bisa tidurnya nyenyak gitu, padahal itu cuma kayak kamuflase doang gitu. Oke, terakhir kalau dari Oracle card, aku mau ngambil dari Whisper of Love Oracle. Oke, ini tentang percintaan. Kira-kira adakah channel messages yang bakalan ada di sini? Oke, apa yang orang lain pikirkan tentang kamu? Penilaian orang lain tentang kamu seperti apa? Pile nomor 2. Oke, dapat 1. Ada lagi kah? Pile nomor 2. Oke, kita cukup ya 2 aja ya. Takut rusak ini aku. Back to what you love. Oke. Re-evaluate your desire sama yang true love. Oke, yang aku lihat gini. Memang kayak
kamu tuh orang yang unik banget dan kayak orang yang memang bucin banget. Orang lain melihat kamu seperti itu. Gebetan kamu, mantan kamu, pasangan kamu sekarang mungkin melihat kamu adalah orang yang bucin dan kalau udah mencintai, wah 100% mencintai orang kayak gitu ya. Tapi ini yang bikin kamu tuh kadang-kadang tuh jadinya tuh suka insecure sendiri. Orang lain tuh ngerasa kamu sulit mencintai dan dicintai orang yang baru ya karena kamu terlalu insecure dan takut untuk takut untuk disakiti lagi. Jadi kamu tuh kayak kayak terkerangkeng sama diri kamu sendiri. Aku lihat ya kayak ada semak belukar, rantai-rantai gitu ya pokoknya ya, yang menyelimuti kamu dan bikin kamu tuh nggak bisa keluar dari masa lalu dan kesedihan ini. Nah, orang lain tuh ngerasa kamu kayak gitu karena memang sebenarnya kamu sosok yang sangat rapuh lah kalau masalah untuk mencintai dan cintai ya. Dan aku ngerasa memang orang lain ngerasa kamu itu dulunya pernah kayak disakitin sampai hati kamu hancur ya. Dan kalau kamu lihat ini tanpa kita sadari gitu ya, ini semuanya merah, hatinya juga berwarna merah. Ini aku yakin bukan kebetulan karena memang kamu tuh di sini disarankan juga ada channel message buat kamu, pesan-pesan yang langsung buat kamu ya dari semesta ini. Yang aku lihat melalui kartu tarot ini, kamu itu memang harus lebih mencintai dan harus rilis stres. Harus kayak yang aku bilang tadi, re-evaluate apa yang sebenarnya kamu tuh inginkan. Jadi aku yakin sebenarnya vision kamu, makanya di sini disuruh hold your vision. Kenapa? Karena kamu tuh di sini disuruh kayak tahan dulu. Bukan itu yang lo mau sebenarnya. Kerja bukan yang lo mau gitu loh. Bukan kerja doang yang bikin lo happy, tapi juga mungkin mencintai dan dicintai. Pokoknya kamu di sini harus lebih percaya sama Tuhan dan menyerahkan sama Tuhan supaya kamu tuh tahu apa yang sebenarnya kamu mau gitu loh ya di sini ya. Back to what you love, di sini kamu disuruh lebih grounded, disuruh lebih deket sama Tuhan, disuruh meditasi. Apapun yang kamu percaya, tipenya meditasi atau kayak gimana silahkan. Kamu tanya sama Tuhan, apa sih yang harus gue lakukan sebenarnya, apa sih yang bisa bikin gue bahagia dan happy lagi, bisa bikin gue itu tenang lagi. Nah, itu yang harus kamu cari, karena evaluasi juga artinya retreat, yang artinya kamu tuh harus balik lagi mengevaluasi apa yang terbaik buat diri kamu. Modenya itu mode hermit tipe mode-nya itu yang hermit mode, jadi memang kamu tuh harus berserah sama Tuhan, terus kayak kamu sendirian dulu, sendiri tanpa merasa sendirian ya. Alone but not lonely, tipe yang kayak gitu. Terus kamu mikir apa sih yang terbaik Tuhan gitu ya, serahin sama Tuhan. Gak apa-apa nangis sama Tuhan karena memang it's okay to be not okay gitu loh. Ngapain kayak terlalu takut dan terlalu gengsi sama Tuhan, enggak lah gitu ya. Gak usah gengsi-gengsian gengs gitu. Oke, file nomor 2 kita lanjutin ya. Apa yang orang lain lihat dan rasakan tentang kamu, penilaiannya mereka tentang sifat sikap hidup kamu tuh kayak gimana. Oke, file nomor 2 dalam Tuhan Yesus. Oke, kita dapat 1, apa yang orang lain lihat dan rasakan tentang kamu. Wah, enak nih. Apa yang orang lain rasakan dan pikir. Kok begitu? Oke, ada lagi yang mau keluar kah? File nomor 2 dalam Tuhan Yesus. Apa yang orang lain lihat dan nilai tentang kamu. Oke, menurut aku cukup ya 3 aja karena memang sebenarnya channel messagesnya udah oke banget dari awal. Oke, kita lihat ada apa. Oke, ada red flag. Red flag ini artinya tanda sign-nya untuk berhenti. Red flag itu jangan diterusin, tipe yang kayak gitu yang aku bilang. Nah, tadi ada it's time to release negativity, terus habis itu hold your vision. Jadi yang kulihat memang kalau orang lain ngeliat kamu itu kalau kamu gini terus kamu nggak bakal bahagia. Orang lain itu ngeliat kalau kamu terus bersedih kayak gini, terus punya habit yang tidak bagus, punya lifestyle yang tidak bagus, apapun itu ya, mungkin kamu narkobaan, mungkin kamu itu juga nggak tidur ya, jadi bisa gampang sakit dan segala macam. Itu nggak baik buat diri kamu dan akhirnya kamu tuh salah langkah yang aku lihat ya. Kegalauan ini dan kekacauan ini bisa bikin kamu salah langkah kalau kamu nggak dari sekarang untuk mulai balik lagi, muter balik lagi. Yang orang lain bilang tuh kayak gitu ya, menilai tentang kamu, yang aku lihat gitu. Terus balik lagi ini seperti file nomor 1, kamu juga mungkin punya sakit hati yang bikin kamu tuh kayak nggak bisa, oh my god, bikin kamu tuh nggak rilis stresnya gitu, karena mungkin dulunya ada orang yang berjanji sama kamu yang bikin kamu sakit hati, something like that. Itu bisa vice versa juga. Tapi kalau di sini aku ngerasanya kamu yang disakitin sama orang yang bikin kamu tuh kayak nggak percaya cinta-cintaan lagi dan nggak percaya partnership lagi ya. Dan dulunya aku kayaknya kamu pernah dibohongin tentang finansial yang aku lihat ya, karena di sini ada financial issue. So, coba kelihatan gak sih?
financial issue ya. Semoga kelihatan karena nempel ini financial issue yang aku lihat memang itu yang makanya bikin kamu kerja keras dan pengen victory lagi. Ini yang bikin kamu tuh nggak mau kayak percaya sama orang lain lagi, memegang keras semua yang apa yang kamu punya. Ini kan ada orang yang kayak wah memegang banget nih ininya. Terus bottom of the decknya juga ada orang yang semuanya itu dimasukin ke dalam tanah, jangan sampai ada orang lain yang melihat gitu ya. Ini menunjukkan memang kamu kayaknya terlalu terlalu takut tentang uang kamu, makanya kamu tuh pengen banget kerja keras dan kayak takut banget jadi miskin lah istilahnya kayak gitu. Kayaknya mungkin dulu ada yang kayak dalam tanda kutip brengsek sama kamu, bikin kamu tuh kayak jadinya begini, kayaknya sih gitu ya, bikin kamu tuh jadi bangkrut atau enggak, at least nggak jadi bangkrut tapi kayak bikin kamu tuh jadi kacau balau. Dan mungkin kalau tadinya kamu kerja, kamu tuh diculasin sama temen kantor kamu sendiri atau bos kamu yang bikin kamu tuh kayak gila ya, gue udah kayak gini, kerja kayak gini tapi tetap aja disalahin. Nah kayak gitu-gitu yang bikin kamu hancur banget dan kayak kamu insecure kalau mau deket sama orang lain atau enggak mau menjalin kerja sama orang lain lagi kayak gitu. Oke, cukup sekian menurut aku untuk file nomor 2. Jangan lupa di like dan di komen kalau memang teman-teman suka sama readingan aku dan memang punya cerita yang resonate dengan kejadian ini. Yang penting tetap stay positif teman-teman, apapun yang terjadi semuanya pasti ada resikonya. Yang penting teman-teman percaya sama Tuhan Yesus atau Tuhan siapapun menurut kepercayaan kalian masing-masing, supaya memang jalannya diluruskan. Aku sendiri pun itu hidupnya juga nggak baik-baik aja teman-teman. Banyak banget masalah yang memang bener-bener aku ngerasa kayak ini nggak ada jalan keluarnya. Berkali-kali aku tuh hampir yang kayak putus asa, yang bener-bener kayak gue nggak tahu harus kayak gimana lagi, Tuhan gue nggak tahu gitu. Tapi ternyata ketika kita memang udah berserah dan memang kayak nyerahin semuanya, bener-bener nyerahin semuanya, mau ikutin jalan Tuhan, tiba-tiba dapat kayak ide mau ngelakuin apa. Nah aku yakin semoga teman-teman juga mendapatkan hal seperti itu ketika memang sudah balance antara duniawi dan spiritualnya teman-teman. Oke, jangan lupa juga di subscribe ya teman-teman ya, buat teman-teman yang belum subscribe aku. Dan ditonton juga video-video aku yang lain, karena banyak banget video-video aku yang lain yang memang semuanya timeless, yang bisa kalian tonton untuk menjadi pedoman sedikit banyaknya tuh pedoman hidup lah, tapi jangan dijadiin pedoman banget ya. At least kamu tuh tahu lah penimbang kalau kamu mau ngelakuin sesuatu baik buruknya gimana ya. Nah kayak gitu. Oke teman-teman, sampai ketemu di readingan berikutnya ya. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di file nomor 3 dengan lambang hati berwarna kuning ya, dengan lambang the star ini. Kita akan ngobrolin tentang apa yang dilihat dan dirasakan oleh orang-orang sekitar kamu tentang kamu, penilaiannya dia tentang kamu seperti apa. Bisa siapa aja yang kamu fokuskan, mantan, pacar, pasangan, suami, istri, musuh, mantan gebetan, atau memang general aja Kak Roro. Pokoknya orang lain tuh ngeliatnya apa sih tentang aku, boleh siapa aja, silakan difokuskan dan relax. Semoga ini resonate dan memang supaya bisa membantu kamu kalau memang ternyata orang lain tuh ngeliatnya kamu mungkin kayak kurang bagus, negative thinking, apa segala macam. Jadi kamu bisa kayak rilis gitu ya, maksudnya kamu bisa introspeksi diri untuk menjadi orang lebih baik, something like that. Oke? Oh my god, ininya the star juga loh, tanpa aku iniin ganggu gugat gitu ya, bener-bener nggak disetting ternyata the star juga. Oh my god, apakah jangan-jangan memang orang lain atau gebetan kamu atau pasangan kamu ngerasa you are their star? Oh my god, sweet banget. Oke, file nomor 3, mulai relax ya teman-teman ya. Jangan lupa mengucapkan salam kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa singkat, take a deep breath ya teman-teman ya, supaya memang ini resonate buat kamu. Oke, aku juga mengumpulkan energi dulu ya. Jangan di skip teman-teman ya, karena mengumpulkan energi tidak semudah itu dan tidak secepat itu. Alright, jadi jangan di skip ininya ya. Aku lagi mengumpulkan energi dulu. Oke, file nomor 3, here we go. Aku akan mulai shuffling apa yang mereka lihat tentang kamu, penilaian seperti apa yang mereka berikan tentang kamu dalam Tuhan Yesus. File nomor 3, apa yang mereka lihat dari kamu orang yang seperti apa di mata mereka. Yes, orang seperti apa di mata mereka dalam Tuhan Yesus. File nomor 3, let me know orang yang seperti apa. Oke, ada lagi kah? Aku iniin dulu ya. Oke, aku kayaknya butuh satu lagi. Dalam Yesus.
Pile nomor 3. Apa yang orang lain lihat tentang kamu? Oke. Seperti ini ya, biar kelihatan semua. Bottom of the deck-nya ada Ace of Pentacles. Ace of Pentacles, alright. Aku taruh sini dulu. Oke. Ada the Hangman, ada Seven of Cups, ada Queen of Wands, and then ada Seven of Wands, dan terakhir ada Five of Wands. Yang aku lihat dengan bottom of the deck-nya Ace of Pentacles, orang lain melihat kamu, ya. Orang itu yang kamu fokuskan melihat kamu adalah orang yang memang gini. Kalau masalah action banget gitu ya, energik, antusiasmenya tinggi, mobilitasnya tinggi, something like that. Karena ada Queen of Wands, ada Seven of Wands, dan ada Five of Wands juga. It's talking about wands gitu ya, action, dan action. Tapi di satu sisi orang lain melihat kamu itu masih bingung dengan hidup kamu sendiri mau kemana sih gitu ya. Terlalu banyak option. Karena Seven of Wands talking about too many option, terlalu banyak yang difikirkan, terlalu banyak yang mau diselesaikan, terlalu banyak impian, terlalu banyak. Star itu kan tentang impian, yes. Ini nggak kebetulan juga memang the star ini talking about impian, ya, tentang mimpi, ya, impian, mimpi, dreaming gitu ya. Yang bikin kamu tuh juga kayak masih kegantung apa sih visi misi hidup kamu, kayak orang tuh masih bingung karena kamu tuh banyak banget option dan banyak banget kayak pemikiran, kayak orang tuh ngerasa pertama mikirnya A, tiba-tiba ke B, tiba-tiba ke C, tiba-tiba balik lagi ke A gitu. Orang-orang tuh mikirnya kamu tuh belum fokus. Excuse me kalau aku minum dulu. Alright, jadi orang kayak, ini orang mau kemana sih? Ini orang mau ngapain sih? Kayak kadang-kadang tuh bingung sendiri sama kamu gitu. Ini orang tuh kerjaannya pindah-pindah atau enggak mungkin kayak pacarannya atau sama orangnya tuh beda-beda gitu, nggak pernah fokus di satu orang. Orang tuh ngeliatnya kayak gitu, teman-teman yang aku lihat ya. Belum fokus intinya gitu ya. Tapi mungkin kamu tuh punya pemikiran ya emang harus kayak gitu kalau hidup gitu loh. Nggak mungkin kayak masih muda tapi kayak udah mentok di situ aja. Nah, kamu tuh tipe yang kayak gitu, terlalu energik dan terlalu banyak option. Sedangkan orang mikir kayak ya udah sih, udah kerja di situ aja, baik buruknya ya udah terima, telan aja. Nah, kamu nggak bisa kayak gitu orangnya. Kayak nggak apa-apa pindah lagi deh gitu kan ya, sebel di sini gitu, atau enggak udah putus aja deh gitu kan ya, walaupun sedih tapi nggak apa-apa putus aja. Paling aja gue bisa dapat pengganti yang lain gitu-gitu. Dan kamu tipe orang yang gak fokus, kamu bisa kayak kerja ini itu, gebet si ini, gebet si itu. Banyak banget gebetannya seperti itu ya aku lihatnya. Makanya kadang-kadang tuh kamu bingung sendiri, akhirnya jadi konflik dalam arti aku ngelihatnya orang lain tuh ngerasa kayak kamu itu orang yang gak fokus dan bikin kayak sering bikin orang gregetan. Ya, bukan kayak konfliknya di sini, kayak aku ngerasa sih bukan terlalu banyak konfliknya gimana, tapi kayak bikin orang gregetan aja. Duh, nih orang mau ngapain sih, mau kemana sih, kayak gitu. Sama kamu tuh gregetan gitu. Ada sedikit yang memang bikin kamu tuh beberapa kali dijauhin orang, tapi dikit banget sih. Jadi kayak kamu punya banyak konflik yang bikin kamu tuh nggak ngerti ini tuh sebenarnya mau dibawa kemana hubungan ini gitu ya, kalau masalah pacaran dan masalah bisnis. Karena kamu tuh sering kayak gampang banget naik darah konflik sama orang-orang di sekitar kamu, misalkan sama partner bisnis kamu, sama teman-teman kuliah sekolah kamu, sama pasangan kamu gitu loh. Banyak banget konflik yang bikin kamu tuh kayak suka berantem dan kayak hubungan ini tuh nggak terlalu harmonis karena ada the hangman juga. Jadi orang tuh ngerasa kalau masalah tentang relationship, entah partnership atau lovership atau family relationship juga, itu kayak bikin orang tuh ngeliatnya kamu tuh terlalu banyak keegoisan. Yang bikin orang tuh nggak ngerti kamu tuh jalan pikirannya mau kemana, dan akhirnya jadi konflik. Coba dilihat resonate-nya kayak gimana di hidup masing-masing dari kalian. Silahkan di komen kalau memang kalian mau cerita dan komen lah di situ loh, maksudnya hubungan kamu sama keluarga dan hubungan sama pertemanan kayak gimana. Paling aja memang resonate. Soalnya aku lihat vision dari sini adalah kamu orang yang
terlalu banyak pemikiran dan terlalu banyak ide, sometimes jadi orang tuh nggak ngerti dan salah paham sama kamu. Orang lain tuh ngerasa kamu keras kepala, tapi kamu ngerasa bukan keras kepala, ini memang kayak gue pengen mengungkapkan satu solusi atau satu pemikiran lain yang out of the box gitu, tapi orang nggak ngerti gitu, akhirnya jadi konflik. Maka di sini ada Five of Wands, dan kamu tipenya itu kalau orang lihat tuh kayaknya tuh defensif banget, mau menang sendiri, nggak mau dengerin orang. Ya, Seven of Wands itu memang tipe yang kayak oke, energik, oke, memang dia itu antusiasmenya tinggi, tapi suka ngelawan, bisa dibilang kayak gitu ya. Terlalu kayak apa ya, defensif gimana sih, kayak nggak mau dengerin orang, mau menang sendiri bisa jadi, atau enggak ya sebenarnya tipe-tipe kayak membentengi dirinya supaya kayak nggak kalah gitu, jadi mencari pembenaran. Nah, orang lain tuh ngerasa kamu kayak gitu, makanya orang lain kadang-kadang suka sebel dan akhirnya jadinya berkonflik sama kamu. Ada Five of Wands gitu ya. Oke, selanjutnya pile nomor 3 kita lihat apa sih orang yang orang lain lihat dan nilai tentang kamu. Jadi sih menurut aku ya pile nomor 3 mungkin bagus jadi orang yang punya pembelaan diri ya, tapi jangan sampai terlalu suka mau menang sendiri aja, tapi karena tuh mengalah tuh bukan berarti kalah ya kalau aku ya, maksudnya oke, lu tuh oke, ya iya gitu ya, tapi memang kamu tuh kayak ngasih tau sebenarnya aku tuh bukan yang nggak mau ngalah, tapi tuh kamu kasarnya, tapi tuh aku punya pemikiran ini something like that. Nggak usah terlalu kayak dipaksain kayak gimana sih teman-teman ya. Jadi kadang-kadang tuh orang ngalah dulu, nanti baru kasih tauin baik-baik sebenarnya apa sih yang kemarin kamu mau omongin, karena kalau di ngadu bacot di saat semuanya suasananya lagi panas, nggak akan keterima sama lawan bicara kamu, percaya deh, nggak akan keterima. Walaupun maksud kamu baik, walaupun solusi yang kamu tawarkan juga solusi yang sangat bagus, itu nggak bakal keterima. So, saran dari aku, lupakan ego kamu itu yang kencang, itu yang mungkin kamu ngerasa emang bagus banget saran kamu, ngalah aja dulu ya gitu. Itu saran dari aku ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke Oracle Energi untuk melihat apa yang dilihat dan oke. Ada Door to Romance dan ada wow, Archangel cakranya ini cakra Archangel Raphael tuh 4. Yes. Cakra keempat lagi dan lagi cakra keempat muncul, dan ada Door to Romance. Yang aku lihat memang kamu itu tipe yang orang lain tuh ngeliatnya kamu memang apa ya, di satu sisi galak atau kayak gimana, tapi orang yang romantis. Makanya yang aku bilang tadi too many option, bisa jadi kalau masalah percintaan kamu banyak banget gebetannya, atau enggak suka lari dari satu cinta ke cinta yang lain, alias suka putus nyambung, terus suka pacaran sana sini nih aku lihat ya. Door to Romance di sini aku ngeliatnya memang kamu suka dalam tanda kutip ngegombal juga, atau memang suka menerima gombalan maut dari orang-orang nih, kayaknya nih gampang banget terhasut sama kayak gombalan orang-orang nih kayaknya nih ya. File nomor 3 bener nggak? Coba di komen ya teman-teman. Wah, aku ngerasa sorry kalau aku ketawa teman-teman, soalnya kayak lucu banget sih. File nomor 1 apa, file nomor 2 apa, sekarang file nomor 3 kayak ternyata suka ngegombalin dan suka juga digombalin orang, kayaknya seru banget gitu, beda-beda banget ya. Oke, selanjutnya aku akan ngomongin tentang cakra ini cakra keempat ini ngomongin tentang koneksi dan tentang action. Makanya aku bilang kamu tuh terlalu banyak action ya, terlalu banyak apa ya, aktif dan kayak mau menang sendiri, karena kamu tuh orangnya passionate banget. Ada di sini kan orang yang defensif. Di satu sisi memang bagus karena memang cakra kamu udah mulai kebuka, tapi jangan sampai itu yang bisa bikin kayak apa ya, bikin orang tuh jadi kayak takut, karena memang kamu tuh kayak nggak mau banget nerima saran dari orang, atau enggak kamu tahu orang itu salah tapi kamu gencerin banget ya, nggak bisa juga gitu. Walaupun orang lain salah, tapi nggak bisa juga kamu tuh kayak kasih saran ke orang tuh, iya lo salah gini, nggak bisa, pelan-pelan. Jadinya yang ada kamu tuh walaupun maksudnya baik, kamu tuh nggak bisa ya, walaupun cakra kamu udah kebuka, tapi ya nggak bisa juga kayak gitu. Dan di satu sisi tentang action dan tentang sense touch of something, kayak sense of something yang aku lihat memang di sini sama kayak Door to Romance, kamu tuh orangnya tuh suka kayak suka touching, atau memang sense of romansanya itu, romantisnya itu keluar banget. That's why yang aku bilang lagi dan lagi, ini memang tentang relationship ya, antara relationship tentang pacaran, pasangan, eros, lovership, atau enggak memang tentang hubungan sehari-hari. Memang kamu tipe yang romantis gitu, kayak yang kayak penyayang gimana sih gitu. Jadi orang tuh kalau ngeliat kamu kesehariannya itu kayak
romantis banget sih lo sama ayah ibu lo, kayak suka kayak ngomong kasih sayang segala macam, beli segala macam, sama pacar juga tipe yang kayak gitu ya, yang aku lihat ya, ramah, rajin menjamah gitu. Oke, kita bawa bercanda juga ya teman-temannya, jangan sampai kayak terlalu di stresin gitu. Oke, kayak gitu sih yang aku lihat ya for cakra keempat ya. Oke, cakra keempat itu juga ngomongin tentang ini, kalau nggak salah tentang touching, jadi tentang skin, and then tentang apa ya, tentang tangan dan kaki, tangan, kulit. Jadi memang kayak kamu tuh juga orang lihatnya kamu tuh suka kayak iya, kalau ngomong tuh tipe yang suka iya gini-gini tuh, suka meluk orang tipenya, nggak tahu kenapa aku dapat vision kamu suka meluk orang. Kalau memang kamu ngerasa kayak kangen atau enggak, memang kamu ketemu orang tuh tipe yang kayak cepakat si piki peluk orang, pokoknya orang yang romantis, orang yang intim. Kalau deket sama orang, temenan juga kayak gitu, makanya orang tuh suka sama kamu, banyak banget gebetan kamu, entah kenapa aku ngerasanya kayak gitu. Tapi balik lagi, memang kamu itu yang nggak tahu mau kemana, pilihan hidup kamu banyak banget, yang itu yang bikin orang tuh bingung sama kamu nih, orang mau kemana sih, nggak ada fokusnya, kerjaan nggak fokus, pelajaran nggak fokus, pacaran juga nggak fokus gitu ya. Ditambah kamu tuh sering mau menang sendiri ya, that's why ada kartu defensif dan ada beberapa pertengkaran. Oke, selanjutnya dari Oracle Unicorn, kita lihat ya apa yang orang lain lihat dan nilai tentang kamu dalam Tuhan Yesus. Oke, kita dapat 2. Ada intention dan ada partnership. Yes, yang ini dulu ya. Ini memang benar-benar tentang partnership, yang aku lihat memang kamu itu jago untuk berpartnership. Kenapa? Karena memang cakra skin kamu ya, tentang touching, tentang physical touching, tentang apa ya, intensitas kamu ngobrol sama orang, gimana cara kamu menyentuh orang, baik buruknya kamu tuh kelihatan banget ketika kamu tuh memang benar-benar tuh tatap muka, terus kamu tuh ngobrol sama orang ya. Jadi cakra tentang sensingnya itu dan tentang actionnya itu keluar banget, karena kamu juga dapet ya apa, ratunya action gitu. Jadi memang kamu ngerti gimana cara bikin orang happy, bikin orang tuh seneng. Tapi itu juga yang kadang-kadang tuh orang tuh nggak suka. Kenapa? Karena kamu itu terlalu defensif. Kalau kamu dikasih tau ini kamu nggak bener loh kayak gini, kamu nggak bener kayak gitu, kamu ngerasa enggak kok udah bener, orang dia happy sama gue gini. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kamu tuh berantem karena kamu tuh nggak pernah mau nerima saran dari orang. Kamu ngerasa udah paling bener, kamu tuh udah kayak bener melulu karena kamu ngerasa action kamu udah paling sempurna. Padahal nggak ada yang sempurna teman-teman. Bahkan kayak seorang presiden atau raja atau ratu pun kadang-kadang butuh seorang apa ya, seorang penasehat yang mungkin levelnya lebih rendah dibandingin dia, kayak gitu ya teman-teman. Jadi walaupun kamu ngerasa kamu udah paling jago deh kalau untuk berkomunikasi, paling jago untuk menjadi seorang partner yang baik buat orang lain, tapi tetap teman-teman gak ada yang sempurna. So sometimes kamu juga harus dengar pendapat orang, supaya apa? Supaya kamu tuh gak konflik mulu sama orang. At least dengerin aja, nanti kamu olah lagi baik buruknya saran dari orang lain itu. Begitu ya teman-teman ya, gak boleh terlalu egois ya, karena waktu muda aku juga kayak gitu dan ujung-ujungnya ambiar. Oke, selanjutnya ada intention. Oke, intention. Intention ini bisa bilang ini, be clear and deceive. Decisive. Aku nggak tahu decisive artinya apa. Focus on what you really want. Be bold with your request to the universe. Tapi aku lihatnya di sini focus on what you really want. Jadi harus fokus apa yang kamu mau tuh apa. Jadi aku bilang tadi ada orang yang nggak fokus di sini. Yang pertama memang ya bener-bener aku puji Tuhan ini resonate banget ya. Tadi channel message-nya aku mau bilang kalau di sini ada orang yang nggak fokus, makanya kayak ngerasa kegantung-gantung, terlalu banyak option, terlalu terlalu defensif dan nggak pernah mau dengerin orang, nggak pernah mau dengerin saran dari orang tua, orang yang lebih bijak. Yang aku lihat kayak gitu deh. Dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kamu tuh emang orang lihat kamu tuh nggak punya intensitas yang bener-bener jelas mau kemana, nggak fokus kamu mau kemana, karena intention kamu tuh kesini kesana, dan itu bikin kamu buyar mau ngapain gitu. Makanya kamu mungkin actionnya banyak tapi belum terlalu yang aku lihat orang lain tuh ngeliatnya kamu belum terlalu sukses ya. Sorry to say teman-teman, tapi aku harus jujur, yang orang lain lihat tuh kamu belum terlalu kayak mencapai kesuksesan kamu dengan daya dan upaya kamu yang udah segitu banyak. Kenapa ya? Karena kamu tuh mencelak-mencelok orangnya gitu loh, nggak pernah setia, yang makanya orang gregetan dan suka kayak adu debat sama kamu, adu fisik juga sometimes ya, kayak
main tunjuk-tunjukkan kayak gitu-gitu ya, karena kamu tipe orangnya tuh juga physical touching banget, pakai fisik. Jadi kadang-kadang tuh memang kayak kamu tuh kalau udah emosi juga pakai fisik kadang-kadang, yang aku lihat ya, visionnya seperti itu. Oke, selanjutnya aku ngambil dari Oracle Chakra. Apa yang orang lain nilai tentang kamu dalam Tuhan Yesus? Apa yang orang lain lihat tentang kamu dalam Tuhan Yesus? Oke, file nomor 3, kita ambil satu lagi ya minimal ya, biar lebih jelas. Oke, jangan di skip ya, apa yang orang lain lihat tentang kamu. Oke, ada fate ini dulu ya, yang orang lain lihat tentang kamu, ya mungkin kamu baik ya, mau kayak gimana pun, walaupun kamu nyebelin, tapi karena memang kamu itu dianggapnya itu kayak partnershipnya itu oke banget ya, kamu bisa dipercaya, jadi memang kayak orang seneng banget sama kamu, orang tuh ngerasa kamu bukan pembohong, mau kamu nyebelinnya kayak gimana, mau kamu kayak suka bikin berantem gitu ya, bikin suasana keruh kadang-kadang karena kamu itu egois, tapi orang yang ngelihat kamu adalah kamu itu orang yang sangat-sangat jujur, have a faith gitu ya, kamu orang yang faithful, orang yang kayak baik. Dan di satu sisi ini aku ngeliatnya memang ada sedikit orang di sini malah bahkan dianggapnya memang tipe yang kayak percaya sama Tuhan gitu, have a faith ya, to the God gitu ya, tipe yang kayak gitu. Tapi banyak kan memang di sini aku ngerasanya orang lain tuh nganggap kamu tuh orang yang jujur, tipe yang kayak gitu. Oke, selanjutnya file nomor 3. Apa yang orang lain lihat tentang kamu dalam Tuhan Yesus? Relax teman-teman. Oke, baru dibilang relax, barulah keluar. Tuh, berarti yang nomor 3 banyak yang tegang nih, memang kayak action banget ya, kalau kayak gini aja tuh gugup. Oke, ada vacate ya. Oke, aku lupa vacate artinya apa, coba aku cek dulu di bukunya bentar. Vacate. Oke, aku ngambilnya dari ini aja. Iya bener-bener. Vacate itu artinya menatap, artinya melihat. Jadi memang kamu itu tipe yang kalau misalkan sudah melihat sesuatu, udah kayak melihat nyatanya, baru kayak percaya. Kamu tuh nggak tipe orang yang diomongin orang, kamu nggak tipe orang yang dikasih saran sama orang itu kayak percaya. Jadi kamu tuh tipe yang harus lihat sendiri buktinya, nyatanya, barulah kamu tuh baru oh iya ya gitu. Makanya sering bikin orang tuh gregetan sama kamu. Terus satu sisi lagi kalau aku ngeliat vacate itu tipe yang ngomongnya itu jujur, sama kayak The Faith, karena memang dia akan ngomongin apa yang memang dia lihat, apa yang memang dia rasakan, tipenya seperti itu. Walaupun keras kepala ya, walaupun kayak ih kok kayak gini, tapi kamu tuh tipe yang defensif, tipe yang kayak bodoh amat, pokoknya perasaan gue itu kayak gini ya, kenapa, karena yang gue rasakan, yang gue alami seperti ini. Tipe yang kayak gitu, nggak mau ngalah sama orang ya. Dan yang aku lihat memang kamu itu tipe yang kalau nanti udah ngelihat sendiri baru kayak dapat pelajaran gitu. Jadi kamu bukan tipe orang yang kayak mau gampang dikasih tahu, bukan karena bebal, tapi kayak nggak masuk logika kamu dan nggak masuk di di pemikiran kamu, kayak apa sih kok begini sih. Nah, tapi kalau udah ada kena batunya baru gitu. Karena kenapa? Kebanyakan yang dipikirin, kebanyakan visi dan misi, dan kebanyakan kayak mimpi. Yang aku lihat gitu ya, kebanyakan mimpi. Jadi physical touching kan juga aku bilang kan, physical touching itu tentang apa yang sudah benar-benar physical touching. Jadi kamu tuh nggak bisa tuh kayak mimpi-mimpi atau orang tuh kasih analogi, saran dan kritik, kalau nggak ada nyatanya tuh nggak bisa gitu. Tipenya seperti itu. Wow, bener-bener ya keras kepala banget ya. Oke, aku mau ngeliat dari ini dulu deh, dari Oracle Moon Cycle ini ya teman-teman, dalam Tuhan Yesus, untuk file nomor 3, apa yang orang lain lihat tentang kamu, penilaiannya dia tentang kamu. Oke, dapatnya 2, Tuhan Yesus. Your dreams need a practical plan. Oh my god, yang tadi aku bilang, mimpi, apapun mimpi kamu itu butuh yang namanya kayak action yang jelas, fokus apa sih sebenarnya yang kamu mau ambil, dan kamu harus fokus gitu menjalani itu. Jangan kayak dreaming kebanyakan, jangan kebanyakan mimpi, jangan kebanyakan ide ya. Jadi kamu tuh harus fokus ini, dan kamu mau ini, kamu tahu to-do listnya 1, 2, 3 caranya seperti ini, mengolahnya seperti ini. Jangan mau ini, besok mau bikin ini, mau bikin ini, nggak jadi-jadi. Makanya aku bilang orang yang memilih file nomor 3 itu memang dari awal tuh suka mimpi, karena The Star itu tentang mimpi, tentang impian ya. Tapi nggak bakal bisa jadi kenyataan kalau memang orang lain tuh ngerasanya kayak kamu kebanyakan ngomong gitu, omdo doang gitu. Sorry banget, omong doang, omdo gitu ya, karena kebanyakan mimpi gitu. Terus abis itu ada the energy is gaining the momentum. Energi juga talking about
antusiasme supaya bisa melakukan sesuatu. Jadi kayak jangan ngomong doang, jangan di mulut doang, dan jangan di mimpi doang. Kalau memang kamu mau kumpulin energi kamu harus lakukan itu. Itu yang orang lain tuh pengen ngasih ke kamu. Jadi jangan kayak ya udah gue pengen ini, pengen itu, pengen ini, tapi nggak dikerjain. Itu yang orang lain pengen tuh dari kamu seperti itu sarannya ya. Kalau memang mereka bisa kasih saran tuh kayak gitu ke kamu. Oke, selanjutnya dari tentang Whisper of Love, jadi tentang cinta-cintaan, kita lihat ya apa yang orang lain tuh pikirkan tentang kamu. File nomor 3 dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, apa yang orang lain pikirkan tentang kamu? Apa yang orang lihat dan nilai tentang kamu dalam Tuhan Yesus? Oke. Be willing to express love to receive love. Oke, kamu tuh tipe yang kayak orang lihat tuh memang tipe yang kayak gampang banget untuk mengekspresikan cinta. Yes, kenapa? Ya karena memang kamu tipe yang romantis dari awal yang aku bilang ya. Ada door to romance. And then ada be in the present and dream of the future. When we dream, everything is possible. Yang orang lain lihat itu memang kamu tipe yang dreamer. Orang lain itu lihat memang kamu tuh lagi dan lagi aku mau bilang suka banget mimpi. Baik buruknya memang kamu tuh orang lain tuh ngerasa kayak wow, banyak banget ya mimpinya dia ya. Kenapa ya dia happy banget ya. Orang yang punya banyak mimpi itu adalah orang yang sehat dan happy ya. Karena punya banyak banget harapan. Di satu sisi baiknya seperti itu, tapi di sisi lain kalau memang mimpi doang ya juga jadinya kayak sorry ya, kayak orang gila. Karena mimpi doang gitu aja. Jadi orang lain tuh ngerasa kayak di satu sisi memang kamu orang yang happy banget tapi nggak ada actionnya. So kamu harus action dan fokus. Oke, kamu banyak action tapi kalau nggak fokus kamu ngerjain ini tapi ngerjain ini juga, ngedeketin ini. Ya elah, nggak bakalan dapet say. Kebanyakan yang dideketin gitu. Jadi harus fokus teman-teman ya. Jadi nggak buang tenaga dan nggak buang waktu. Oke, terakhir kalau dari Oracle deck aku mau ngambil dari Work Your Light Oracle. Apa yang orang lain lihat tentang kamu, teman-teman? File nomor 3. Apa yang orang lain lihat tentang kamu, orang nilai tentang kamu dalam Tuhan Yesus? Apa nih penilaian yang mereka tentang kamu? Oke, aku rasa cukup. Dapat get grounded, orang tuh ngerasa memang kamu itu memang grounded banget yang tadi aku bilang kan ya, kayak tentang spiritual tadi mana aku lupa. Oh ya, tentang faith ya. Aku ngerasa memang banyak banget di sini yang orang lain ngerasa kamu itu memang orang jujur dan memang orang yang percaya sama Tuhan, tipe yang kayak baik lah gitu loh. Baik dalam arti kayak action iya, tapi juga walaupun nggak tipe yang apa sih kayak terlalu agamawi banget, enggak, yang aku lihat tuh nggak terlalu segitunya banget ya file nomor 3, tapi at least orang lihat kamu tuh juga kayak orang yang suka beribadah juga lah gitu. Jadi kayak baik, jujur gitu-gitu ya. Bagus sih. Terus di sini ada don't dim to fit in. How are you dimming your light in order to fit in? Jadi memang aku ngeliat kayak orang lain tuh ngerasa kamu penuh dengan potensi, karena memang di sini ada orang yang penuh dengan ide. Ada Seven of Cups dan ada Seven of Wands. It's talking about potential and optional ya dalam hidup ya. Banyak banget opsi pilihan hidup dan banyak banget ide-ide menarik keluar dari kepala kamu. Bagus banget. Tapi kalau memang nggak diiniin, kalau nggak dilakukan itu lama-lama redup juga gitu ya. Jadi aku ngerasa memang jangan sampai hal itu redup cuma gara-gara kamu itu kebanyakan yang diomongin tapi nggak kamu lakukan gitu. Itu sih saran kayak kalau orang-orang bisa menyarankan kamu seperti itu mungkin, tapi nggak berani karena takut berantem sama kamu, karena kamu suka kayak menyela orang sih yang aku lihat ya, kayak kamu nggak terima kalau orang lain tuh ngomongin ini tentang ke kamu gitu ya. Jadi mungkin sarannya dari tarot aja. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi message in the battle ya. Ini adalah channel message, pesan-pesan dan vision-vision yang aku lihat selama ini supaya lebih oke lagi. Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Penilaian apa yang orang lain kasih ke kamu gitu ya. Dalam Tuhan Yesus, file nomor 3. Apa yang orang lain lihat tentang kamu dalam Tuhan Yesus? File nomor 3 dalam Tuhan Yesus. File nomor 3. Relax teman-teman, jangan lupa juga berdoa singkat dan jangan di skip ya. Aku lagi ngumpulin energi. File nomor 3. File nomor 3 dalam Tuhan Yesus. Apa yang orang lain rasakan dan lihat tentang kamu?
Oke, ada lagi kah? Oke, menurut aku cukup ya, udah nggak dapat lagi. Kita dapat 4 teman-teman untuk channel messages dari Message in the Battle ini. Oke, aku rapikan. Oke, kita lihat ya teman-teman. Yang pertama ada home. Oke, orang tuh nyaman sama kamu. Yang aku lihat memang orang itu ngerasa kamu tuh home-nya dia. Makanya aku bilang tadi ada kayak tipe yang romantis, ada orang yang jujur ya. Ya kan, jujur, romantis, orang yang suka meluk gitu, orang yang suka kayak kasih genggaman tangan atau cepakat cepiki kalau ketemu, orang yang ngerasa tuh kalau ketemu sama kamu tuh bawaannya hangat, warm gitu ya. Jadi kayak yang punya masalah juga jadinya adem. Yang aku lihat kayak gitu ya. Kayak breathe and relax. Yes, yang aku lihat memang kamu itu walaupun suka berantem dan kayak kadang-kadang keras kepala, tapi di satu sisi karena memang kamu romantis, kamu juga cakra keempatnya yang tentang sensing, tentang touching gitu ya, itu udah kebuka. Yang aku ngeliat memang orang tuh bisa lebih rileks dan lebih santai kalau sama kamu, karena kamu penuh dengan mimpi orangnya ya kan, penuh dengan ide cemerlang, ide yang out of the box, ide-ide dan solusi yang kayak aneh-aneh tapi nyata gitu ya. Jadi orang tuh merasa kayak sama kamu tuh relax banget gitu loh, ngomongin tentang mimpi gitu-gitu ya, kayak impian kita segala macem. Wow. Oke, terus habis itu kamu juga tipe orang yang kayak faithful ya, yang aku bilang tadi ada faith ya, ada orang yang kayak dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Karena ada juga Seven of Wands itu dia itu tipe yang kayak menghadang segala macam, ilustrasinya kayak gitu, yang mengartikan memang kamu tuh kalau misalkan masalah sama orang gitu ya, wah bakalan hancur. Jadi orang tuh kayak kadang-kadang tuh minta bantuan juga sama kamu, karena kamu orang yang energik banget dan mau di depan orang-orang. Jadi kamu mau ngebantu tuh bener-bener totally banget kalau ngebantu orang kayak gitu. Terus yang terakhir ada older. Oke, aku ngerasa memang kamu udah agak tua ya, dan kamu dituakan di lingkungan kamu. Dituakan dalam arti memang suka diajakin ngobrol karena kamu tuh penuh dengan solusi dan dituakan, dianggap bijak. Tapi di satu sisi, inilah yang orang lihat, kamu tuh udah mulai tua, udah mulai beranjak dewasa, tapi kamu masih gini-gini aja pekerjaannya atau pacarannya masih gini-gini aja. Kok beluman punya pacar yang serius atau enggak. Kalau udah nikah nih ya, udah nikah kok begini-begini aja hubungan sama pasangannya, nggak ada kayak komunikasi yang lancar atau kayak gimana, something like that. Pokoknya orang rasa kayak aduh kok gini-gini aja sih, stagnan aja padahal udah agak tua gitu. Tapi di satu sisi memang orang rasa kamu memang kayak dituakan gitu. Jadi tergantung di situasi kamu, karena ini memang general reading. Tapi semoga memang di dua skenario itu benar ya teman-teman. Ada yang memang ngerasa udah lumayan tua makanya disuruh cepet-cepet berubah, tapi juga di satu sisi ada yang memang kayak sudah dituakan karena memang dianggap bijak gitu. Oke teman-teman, di pile nomor 3 menurut aku sih cukup, karena channel messagesnya dan coachingan dari aku juga oke. Saran-saran dari aku juga udah lumayan banyak ya menurut aku ya. Kamu udah harus lebih bijak dan kayak jangan terlalu egois, mau menang sendiri supaya jangan berantem gitu ya. Oke teman-teman, jangan lupa aku di like dan di komen. Kalau belum subscribe juga silahkan di subscribe. Kita bagi-bagi jodoh sama teman-teman dengan cara men-share, karena itu juga gratis. Kalau memang teman-teman punya teman yang lain yang memang kira-kira pengen tahu apa sih yang dinilai sama orang lain gitu ya, bisa juga di sharing video-video aku yang lain juga, karena hampir semua juga timeless. Timeless artinya tidak berbatas waktu, jadi kalian bisa kapan aja nonton teman-teman ya. Lagi galau, lagi sedih, galau tentang apa, coba dilihat judul-judul aku. Kalau ada yang pas sama permasalahan kalian, monggo dicek aja. Yang penting gini, yang penting kalian tuh relax dan memang mengucapkan salam kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu ya, berdoa, meditasi sebentar kayak 5 menit aja kayak mengosongkan pikiran. Menurut aku sih pasti minimal 50% resonate ya. Kalau memang gak resonate, coba di file yang lain. Kadang-kadang tuh lebih resonate di file yang lain juga gitu. Jadi jangan takut gak resonate gitu ya teman-teman. Ditonton aja nggak apa-apa gitu. Oke, cukup sekian menurut aku ya file nomor 3 ya. Sampai ketemu di readingan berikutnya, beautiful souls. Bye-bye.